홍희주를 투명인간 취급했어. Halo guys, masih dengan Revsuto Entertainment. Di video ini Revsuto akan merekap drama Korea yang lagi booming, Ketika Telepon Berdering, part yang kedua ya. Drama yang mengaduk-aduk emosi. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kamu tentang drama ini. Oke, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Let's go. Saat itu waktu kembali ketika Baksaon tiba di pesta ulang tahun Jungwon Daily News. Baksaon masih memikirkan video dashboard mobil polisi yang merekam Hong Hae-ju meminta keluar dari mobil polisi. Lalu saat itu juga Baksaon melihat Kim Young Hui menyeret Hong Hae-ju ke toilet dan Baksaon mendengar percakapan mereka. Percakapan tentang ayah Hong Hae-ju yang sudah dipindahkan. Lalu setelah itu Kim Young Hui terkejut karena melihat Baksaon. Baksaon bertanya mengapa Hong Hae-ju masih menderita mutisme selektif. Mutisme selektif terjadi jika seseorang tidak bicara karena faktor psikologis. Padahal Hong Hae-ju sudah dewasa, usianya udah lebih dari 20 tahunan. Kim Young Hee mengatakan kalau Hong Hae-ju masih shock karena kecelakaan mobil yang menyebabkan putra Hong Il-kyung meninggal dan Hong In-ah menjadi tuli. Kim Young Hui saat itu mengatakan, kenapa Baksaon menanyakan hal itu? Baksaon menjawab kalau Hong Hae-ju adalah istrinya dan memperingatkan Kim Young Hui untuk memperlakukan Hong Hae-ju dengan benar. Baksaon meninggalkan Kim Young Hui. Kim Young Hui sedikit terkejut karena nggak menyangka kalau Baksaon akan membela Hong Hae-ju. Di dalam pesta, Baksaon ketemu dengan para wanita yang sebelumnya menghina Hong Hae-ju di saat mereka di toilet. Tapi Baksaon nggak menanggapi mereka dan saat itu Hong Hae-ju yang datang melihat hal itu salah paham dan pergi. Baksaon baru mengetahuinya kalau Hong Hae-ju di belakangnya dan ingin mengejar istrinya. Tapi Hong Il-kyung menyapanya dan bertanya kapan Baksaon akan bergabung dengan kampanye ayahnya. Baksaon belum menjawab hal itu, ponselnya berdering dari nomor 406. Baksaon menerima telepon itu dan keluar ruangan. Di pembicaraan teleponnya, Baksaon membela Hong Hae-ju dan saat itu Baksaon melihat baju Hong Hae-ju dibawa oleh pegawai hotel. Lalu Baksaon meminta baju itu dan bersiap menuju ke atap untuk memberikan baju itu pada Hong Hae-ju. Sambil berbicara di telepon dengan 406, Baksaon tiba di atap dan melihat istrinya berdiri di atas tempat duduk di pinggir gedung. Mereka sama-sama terkejut. Hong Hae-ju buru-buru menyimpan ponselnya di dalam tas. Karena ketakutan, Hong Hae-ju terpeleset. Dengan sigap Baksaon menangkap Hong Hae-ju. Baksaon bertanya apa Hong Hae-ju berniat bunuh diri. Hal itulah yang dilihat oleh Baksaon. Hong Hae-ju bingung dan cegukan. Baksaon bertanya apa Hong Hae-ju menelpon. Baksaon bertanya kenapa Hong Hae-ju memegang ponsel di telinganya. Tapi saat itu Hong Hae-ju nggak bersuara. Baksaon memerintahkan Hong Hae-ju untuk berbicara. Tentu saja Baksaon frustasi karena Hong Hae-ju menolak berterus terang. Tapi Baksaon mendapat telepon dari Bak Do-jae. Sedangkan Hong Hae-ju buru-buru pergi meninggalkan Baksaon. Di sambungan telepon, Bak Do-jae memberitahu Baksaon kalau 406 ada di gedung bersama mereka. Secara bersamaan Hong Hae-ju naik lift untuk kembali ke bawah. Baksaon menyadari kalau Hong Hae-ju mungkin dalam bahaya dan Baksaon langsung pergi melalui tangga darurat untuk mengejar Hong Hae-ju. Sesampainya di lantai bawah, Hong Hae-ju berjalan dan berhenti melihat foto-foto ketua Hong Il-kyung dan Bak Jang-ho. Lalu Hong Hae-ju ditegur oleh Sim Kyu-jin dan Sim Kyu-jin menyuruh Hong Hae-ju kembali ke pesta. Lalu giliran Sim Kyu-jin yang melihat foto Bak Jang-ho. Sim Kyu-jin teringat Bak Jang-ho pernah mengatakan kalau di rumahnya nggak boleh ada sendok yang berkarat. Saat itu Sim Kyu-jin disuruh memikirkan baik-baik apa yang lebih penting, menjadi ibu bagi putranya atau memerankan status Sim Kyu-jin sebagai menantu Bak Jang-ho. Merasa kesal, Sim Kyu-jin menyembur foto Bak Jang-ho dengan wine. Baksaon sudah tiba di lantai bawah dan lega karena sudah melihat Hong Hae-ju sudah di dalam ruangan pesta. Lalu Baksaon menelpon Bak Do-jae lagi untuk memintanya mengamankan daftar tamu dan secepatnya mengurai suara penelpon pelaku. Lalu setelah pesta, Baksaon dan Hong Hae-ju pulang ke rumah. Dan Baksaon memeriksa apakah Hong Hae-ju masih memiliki bekas luka di lututnya. Lalu Baksaon mengatakan sampai kapan Hong Hae-ju menahan suaranya. Hong Hae-ju teringat saat mereka masih kecil. Saat itu ada anjing yang akan menyerang Hong Hae-ju kecil. Dan Hong Hae-ju kecil sama sekali gak berteriak, hanya menutup mata saja.
Bak Saon kecil menyelamatkannya dan mengatakan kalau Hong Hye-ju kecil harus melawan pada ibu, kakak, atau siapapun. Hong Hye-ju kecil harus siap. Meskipun itu orang tua atau keluarga, selalu ada peluang balas dendam. Bak Saon kecil menawarkan diri menggendong Hong Hye-ju kecil dan mengantar Hong Hye-ju kecil pulang. Malamnya, keduanya tidak bisa tidur. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Bak Saon mempertimbangkan untuk menemui Hong Hye-ju dan mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah berpura-pura tidak berbicara selama 20 tahun. Namun Bak Saon menyadari kalau Bak Saon sendiri juga menyimpan rahasia dari Hong Hye-ju. Karena hal itulah Bak Saon menghentikan niatnya untuk menemui Hong Hye-ju. Keesokan harinya, kurang tidur menyebabkan Bak Saon tertidur selama rapat kerja. Dan Kang Yong-woo khawatir presentasinya membuat bosnya itu bosan. Bak Saon mengatakan kalau dirinya sudah senang dengan hasilnya dan mengatakan untuk istirahat sebentar. Lalu di toilet, Kang Yong-woo menelpon istrinya dan curhat tentang pekerjaannya yang membuatnya selalu sibuk. Setelah itu Kang Yong-woo keluar dan terkejut karena melihat Bak Saon. Lalu Bak Saon mengajak Kang Yong-woo berbicara empat mata. Ternyata Bak Saon hanya ingin tahu tentang hubungan suami istri. Apakah Kang Yong-woo memberitahu segalanya pada istrinya? Apakah tidak ada rahasia antara Kang Yong-woo dan istrinya? Di dalam pernikahan Kang Yong-woo dan istrinya, apakah Kang Yong-woo menyembunyikan sesuatu? Atau saling menipu satu sama lain? Kang Yong-woo mengatakan tidak dan balik bertanya, apakah istrinya Bak Saon menyembunyikan dana darurat dari Bak Saon? Bak Saon mengatakan tidak, bukan itu. Kang Yong-woo memperjelas karena tidak masalah selama tidak berkaitan dengan uang. Dan Kang Yong-woo juga memberikan saran. Kalau sebagai suami terkadang juga perlu berpura-pura tidak tahu dan membiarkannya. Karena dengan begitu akan ada ruang untuk bernafas. Karena menyesakkan jika suami itu cerewet atau mengkritik banyak hal. Dan saat itu Kang Yong-woo mengatakan kalau sulit dengan sifat Bak Saon yang seperti itu. Karena Bak Saon adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Karena pernikahan membutuhkan usaha. Kang Yong-woo menambahkan saran agar Bak Saon meredam amarahnya. Di tempat lain, Hong Hye-ju, Direktur Han Jin-yi dan timnya menunggu pengumuman dan akhirnya mereka merayakan diterimanya Hong Hye-ju menjadi penerjemah di kantor kepresidenan. Saat teman-temannya menyiapkan pesta, Hong Hye-ju bingung karena ingin mengucapkan terima kasih pada Bak Saon. Saat itu Hong Hye-ju juga khawatir kalau penerimaannya karena kolusi atau ordal. Apakah Hong Hye-ju diterima berdasarkan kemampuannya sendiri? Lalu Hong Hye-ju yang bingung secara nggak sengaja mengirimkan heart eyes emoji ke Bak Saon. Hong Hye-ju panik. Lalu di kantor, Bak Saon juga nggak percaya dengan pesan di ponselnya. Saat rapat, Bak Saon jadi hilang fokus karena heart eyes emoji yang dikirim oleh Hong Hye-ju, menyebabkan Bak Saon mulai berpikir berlebihan. Saat itu Kang Yong-woo dan tim membicarakan penyambutan untuk karyawan baru. Apakah tamasya atau makan malam saja? Saat itu Kang Yong-woo mengatakan kalau tamasya sepertinya nggak mungkin karena jadwal Bak Saon sangat padat. Tapi saat itu tiba-tiba Bak Saon menyetujui kalau penerimaan pegawai baru dengan tamasya saja di akhir pekan. Bak Saon langsung pergi meninggalkan ruangan. Hal itu membuat Kang Yong-woo dan para pegawai lainnya terkejut. Aneh sekali, karena biasanya Bak Saon terlalu sibuk dan gak mungkin bisa bertamasya. Di ruangannya Bak Saon kebingungan membalas pesan menyiapkan kata-kata kaku tapi gelisah. Sedangkan Hong Hye-ju kebingungan menghapus pesan. Bak Saon mengirimi Hong Hye-ju pesan ucapan selamat. Dan Hong Hye-ju menawarkan untuk mentraktir Bak Saon makanan sebagai ucapan terima kasih. Lalu saat makan siang, Bak Saon makan bersama Bak Do-jae, Kang Yong-woo, dan Kim So-young. Bak Saon bertanya kepada rekan-rekannya hadiah apa yang terbaik untuk diberikan kepada seseorang yang udah mendapat pekerjaan baru. Kang Yong-woo dan Kim So-young menyarankan ponsel terbaru atau tablet atau laptop atau dompet atau tas. Bak Saon mengatakan kalau semuanya sudah ada. Lalu Bak Do-jae menyarankan untuk membeli setelan baju baru dan mereka menyetujuinya. Bak Saon langsung mengundang Hong Hye-ju untuk bertemu dengannya di butik. Di sisi lain kota, Nayori dan Ji Sang-woo mengunjungi rumah tua, tempat Ji Sang-woo dulu mengklaim sesuatu yang buruk telah terjadi di tempat itu. Ji Sang-woo memberitahu Nayori bagaimana anak laki-laki di rumah ini ingin agar Ji Sang-woo kecil dan anak laki-laki itu membunuh dan membedah seekor kucing sebagai bagian dari permainan. Saat itu Ji Sang-woo kecil ketakutan dan melarikan diri, dan kenangan buruk itu terus melekat pada Ji Sang-woo sampai hari ini. Lalu saat berkendara kembali ke kota, Ji Sang-woo juga menjelaskan kalau setelah kejadian itu, beberapa anak panti asuhan hilang.
Dan Ji Sang-woo ingin memecahkan misteri itu. Ji Sang-woo sudah membangun mereknya lewat YouTube untuk mendapatkan platform yang cukup besar seperti televisi untuk membahas kasus ini. Nayori saat itu juga meminta maaf dan mengakui kalau secara tidak sengaja memberitahu Baek Saon tentang masa kecil Ji Sang-woo yang pernah tinggal di panti asuhan. Karena Baek Saon menanyakannya, Ji Sang-woo bertanya-tanya kenapa Baek Saon menyelidikinya. Lalu saat itu Nayori mendapat pesan yang memberitahukan kalau Hong Hye-ju lolos interview di kantor kepresidenan. Tentu saja Nayori bersemangat untuk Hong Hye-ju. Sementara itu, Hong Hye-ju sudah sampai di butik yang dimaksud oleh Baek Saon dan setelan baju itu sudah disiapkan untuknya untuk dicoba. Bersamaan dengan itu, ternyata Hong In-ah juga mampir melihat-lihat di butik yang sama. Hong In-ah saat itu terpaku dengan gaun biru. Hong In-ah tertarik dengan gaun itu. Bersama dengan itu, Baek Saon juga tiba di butik. Baek Saon sudah memilihkan setelan baju dan gaun biru untuk Hong Hye-ju. Tapi Hong Hye-ju nggak mencoba gaun biru itu, hanya membungkusnya saja. Dan mereka langsung keluar dari butik. Bukan hal yang mengejutkan, karena meskipun mereka berada di tempat yang sama, Baek Saon, Hong Hye-ju, dan Hong In-ah nggak ketemu. Saat di jalan akan mencari restoran, Baek Saon bertanya kenapa Hong Hye-ju nggak mencoba gaun biru itu. Hong Hye-ju mengatakan kalau gaun biru atau sesuatu yang mencolok itu nggak cocok untuknya. Lalu, Baek Saon melihat gaun hitam di toko pakaian dan mengajak Hong Hye-ju ke toko itu. Baek Saon menunggu Hong Hye-ju mencoba gaun hitam itu dan ponselnya bergetar. Telepon dari Bak Do-jae yang mengabarkan kalau analisa suara belum sepenuhnya selesai. Tapi Bak Do-jae menerima laporan aneh. Menurut analisis gelombang dan spektrogram, jenis kelamin 406 adalah wanita. Bak Do-jae mengatakan kalau kemungkinan wanita ini adalah kaki tangan pelaku atau umpan, menggunakan suara orang lain tanpa menjadi pelakunya, seperti rekaman atau membaca naskah. Tapi Baek Saon mengatakan kalau itu nggak mungkin, karena percakapannya tidak berulang sesuai perintah seperti burung beo, tetapi lebih seperti komunikasi waktu nyata. Baek Saon meminta Bak Do-jae untuk menyingkirkan kemungkinan rekaman dan lanjutkan analisa. Tapi pembicaraan terhenti setelah Baek Saon melihat Hong Hye-ju. Penampilan Hong Hye-ju mengenakan gaun hitam itu sudah membuat Baek Saon terpesona. Lalu Baek Saon meminta Hong Hye-ju untuk menghentikan kebiasaan buruk merendahkan dirinya sendiri. Dan Baek Saon menawarkan diri untuk menghilangkan kebiasaan buruk Hong Hye-ju itu. Sementara itu, Hong In-ah diam-diam mengikuti pasangan itu dan memperhatikan mereka dari luar. Lalu setelah itu Baek Saon dan Hong Hye-ju tiba di suatu restoran. Karena Hong Hye-ju sudah berjanji untuk mentraktir Baek Saon, tapi restoran itu terlalu mahal. Dan Baek Saon hanya menginginkan jajangmyeon saja. Hong Hye-ju mengetik daging B2B juga. Tiba-tiba ada pesan dari Ji Sang-woo membuat Baek Saon penasaran. Ji Sang-woo ingin merayakan pekerjaan baru Hong Hye-ju dan mengundang untuk makan dan minum bersama dengan Nayori juga. Hong Hye-ju ingin menolak undangan itu, tapi Baek Saon yang melihat pesan itu meminta Hong Hye-ju menerima undangannya asalkan Baek Saon ikut. Lalu 4 orang berkumpul, Ji Sang-woo, Nayori, Hong Hye-ju, dan Baek Saon. Saat itu Ji Sang-woo bertanya kenapa Hong Hye-ju dan Baek Saon bersama. Baek Saon mengatakan kalau Hong Hye-ju akan mentraktirnya karena menjadi penerjemah. Ji Sang-woo bertanya kenapa. Baek Saon bertanya balik kenapa Nayori dan Ji Sang-woo bersama. Ji Sang-woo mengatakan kalau mereka baru dari lokasi syuting karena akan mengadakan program acara TV bersama. Lalu Ji Sang-woo menuntut untuk mengetahui alasan Baek Saon penasaran dengannya. Baek Saon mengalihkan pembicaraan menanyakan apa yang akan dibahas oleh Nayori dan Ji Sang-woo. Nayori mengatakan kalau mereka akan membahas kasus anak hilang di panti asuhan. Ji Sang-woo menyela kalau mereka tidak membahas di sini karena alasan keamanan. Ji Sang-woo melanjutkan lagi pertanyaan kenapa Baek Saon ingin mengetahui tentang dirinya. Lalu Hong Hye-ju melerai karena ini adalah hari spesial Hong Hye-ju diterima pekerjaan baru. Ji Sang-woo meminta maaf dan mengatakan kalau Hong Hye-ju sudah menjadi juru bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan. Dan Ji Sang-woo mengakui hal itu sangat membanggakan. Tapi Ji Sang-woo mengungkit kembali mengingat mimpi Hong Hye-ju menjadi pembawa berita dan bagaimana Ji Sang-woo melihat Hong Hye-ju mendengarkan musik di ruang siaran kampus. Sepertinya sejak saat itulah Ji Sang-woo menyukai Hong Hye-ju. Ji Sang-woo menambahkan karena hal itulah dirinya dan Hong Hye-ju menjadi sering mendengarkan lagu bersama. Lalu Nayori bertanya apakah terjadi sesuatu di antara Ji Sang-woo dan Hong Hye-ju di masa kuliah. Nayori mengatakan kalau dirinya peka dalam hal ini, tapi Baek Saon sedikit kesal dan mengatakan kalau Nayori sama sekali nggak peka. Karena dulu di kantor, Nayori terkenal sangat tidak peka.
Tapi Nayori mengatakan lagi kalau ucapannya selalu berdasarkan fakta, karena itu sudah terlihat jelas. Ruang siaran kampus memang cocok untuk berkencan. Nayori sudah membuat suasana hati Baksaon gak enak. Baksaon bertanya pada Ji Sang-woo dan Hong Hee-ju, apa kalian saling menaksir? Nayori menyela dan semakin menegaskan kalau hal itu benar, berkencan. Kalau tidak, untuk apa Hong Hee-ju pergi ke ruang siaran radio kampus? Karena nggak mungkin kalau ingin menjadi pewara. Tapi Ji Sang-woo saat itu mengatakan mungkin saja, kenapa tidak? Nayori terkejut dan bertanya bagaimana bisa Hong Hee-ju menjadi pewara berita. Tapi menghentikan perkataannya, Nayori merasa nggak enak karena nggak tahu impian Hong Hee-ju. Baksaon menyela kenapa Ji Sang-woo membahas impian Hong Hee-ju. Karena saat ini Hong Hee-ju sudah menjadi juru bahasa isyarat untuk kantor kepresidenan. Apa Ji Sang-woo ingin merusak suasana? Permasalahan meningkat antara Ji Sang-woo dan Baksaon memaksa Hong Hee-ju turun tangan dan menjelaskan kalau Hong Hee-ju saat ini senang dengan pekerjaan barunya. Lalu Hong Hee-ju pergi untuk mencari udara segar dan menenangkan diri. Di luar, Hong Hee-ju menerima pesan dari Hong In-ah yang menanyakan kabarnya. Hong Hee-ju menjadi resah. Sedangkan di dalam, suasana juga menjadi suram. Saat Nayori mempertanyakan keberadaan Hong Hee-ju, Ji Sang-woo akan memeriksanya, tapi tiba-tiba Baksaon bangkit ingin membeli es. Nayori langsung meminta rasa es coklat. Lalu Baksaon bergegas keluar. Di luar, Baksaon melihat dua saudari perempuan berjalan pulang. Dan Baksaon mendengar pembicaraan dua saudari perempuan itu. Lalu, waktu kembali saat Baksaon kecil bertamu di rumah keluarga Hong. Baksaon kecil mengajari Hong In-ah kecil matematika. Dan lucunya di sini Hong Hee-ju kecil menemani Hong In-ah kecil belajar. Hong Hee-ju kecil menjadi telinga Hong In-ah kecil. Dan Hong Hee-ju kecil menuliskan semua perkataan Baksaon kecil di dalam catatannya. Tapi tidak pernah menyampaikan kemarahan Baksaon kecil. Karena semua yang dikerjakan Hong In-ah kecil itu salah. Hong Hee-ju kecil selalu menulis menyemangati Hong In-ah kecil. Saat itu Baksaon kecil merebut catatan itu dan bertambah kesal dengan dua bersaudari ini. Lamunan Baksaon terhenti karena ponselnya bergetar, panggilan dari 406. Baksaon saat itu bertanya apakah 406 sudah pernah mendengar suara Hong Hee-ju. Saat itu mereka nggak menyadari kalau mereka berada di masing-masing sisi jalan yang berbeda karena terhalang oleh truk. 406 mengatakan kalau Hong Hee-ju bisu, bagaimana mungkin 406 mendengarnya? Baksaon bertanya apakah 406 tahu kenapa Hong Hee-ju nggak bisa bicara. Baksaon mengatakan, sejak Hong In-ah tuli akibat kecelakaan, Hong In-ah nggak pakai alat bantu maupun belajar isyarat. Namun Hong In-ah membawa Hong Hee-ju untuk menyampaikan ucapan orang melalui catatan Hong Hee-ju. Baksaon bertanya apakah penyebab Hong Hee-ju nggak bicara adalah Hong In-ah. 406 nggak mengakui hal itu. Baksaon mengatakan kalau satu-satunya putri kandung ketua Hong menjadi cacat dan Hong Hee-ju yang tinggal seatap mungkin dipaksa untuk tutup mulut. Karena selain itu tak ada alasan lain. 406 gak menjawab hal itu, tapi mengatakan kalau sebelumnya Baksaon gak berencana melepaskan Hong Hee-ju jika Hong In-ah kembali. Apa keputusan Baksaon masih akan sama? Baksaon menegaskan kalau keputusan itu gak akan berubah. Lalu 406 bertanya apa alasan Baksaon? Apakah karena tanggung jawab atau simpati Baksaon tinggal bersama Hong Hee-ju? Bersama dengan itu lampu hijau untuk pejalan kaki menyala. Dan Baksaon mulai menyeberang. Saat itu Baksaon akan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tapi sebuah mobil akan menabraknya dan Hong Hee-ju berteriak memanggil nama Baksaon. Hong Hee-ju mendorong Baksaon jatuh. Lalu Baksaon mengobati luka Hong Hee-ju dan memarahi Hong Hee-ju karena nggak mau ke rumah sakit. Baksaon meminta Hong Hee-ju berhati-hati karena Hong Hee-ju bekerja dengan tangan. Baksaon bertanya dari mana Hong Hee-ju muncul. Hong Hee-ju juga kuat sekali mendorong Baksaon. Tapi saat itu Baksaon juga merasa sekilas mendengar suara Hong Hee-ju memanggilnya. Hong Hee-ju nggak mengakuinya. Baksaon meminta Hong Hee-ju untuk menyebutkan namanya lagi. Tapi Hong Hee-ju tetap menyangkal kalau dirinya yang mengeluarkan suara. Baksaon mengatakan kalau dunia nggak akan runtuh kalau Hong Hee-ju berbicara. Baksaon meminta Hong Hee-ju untuk mengatakan semua yang dipendamnya. Tapi Hong Hee-ju hanya diam. Di tempat lain, Hong In-ah melihat ponselnya. Hong In-ah menunggu pesan balasan dari Hong Hee-ju. Hong In-ah mengingat saat dirinya melihat Hong Hee-ju dan Baksaon ada di toko baju. Lalu di rumah, Hong Hee-ju sedang menata bajunya. Hong Hee-ju teringat perkataan Baksaon kalau Baksaon ingin membantunya mengatasi rasa tidak percaya dirinya. Tapi tiba-tiba ponselnya bergetar dari nomor yang gak dikenalnya. Hong Hee-ju menerimanya. Ternyata telepon dari penculiknya.
Penculik menelpon mengancam Hong Hye-ju karena Hong Hye-ju sudah menyelamatkan Bak Saon dari mobil yang melaju. Penculik itu mengungkit kalau sebelumnya Hong Hye-ju mengatakan ingin bercerai. Apakah Hong Hye-ju berubah pikiran? Hong Hye-ju bertanya kenapa penculik ingin Hong Hye-ju menceraikan Bak Saon. Penculik itu mengaku mengenal Bak Saon yang sebenarnya dan ingin Bak Saon hancur dan menderita. Penculik itu juga menyuruh Hong Hye-ju cepat karena Bak Saon akan segera tahu identitas Hong Hye-ju. Lalu, keesokan harinya, Hong Hye-ju dan penerjemah baru lainnya melapor untuk bekerja pada hari pertama mereka dan mendapat ucapan selamat datang dari pejabat pemerintah. Saat itu, pejabat itu memberi salam pada masing-masing penerjemah baru. Saat mengucap salam pada Hong Hye-ju dan mengetahui kalau Hong Hye-ju nggak bisa berbicara, pejabat itu mengatakan bagaimana Hong Hye-ju bisa berkomunikasi dengan tim kepresidenan. Lalu Bak Saon mengatakan kalau dirinya akan belajar bahasa isyarat agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan para penerjemah hari itu juga. Kemudian pada hari itu Hong Hye-ju mengajari Bak Saon beberapa bahasa isyarat. Lalu di malam hari semua orang terkejut. Ternyata Bak Saon bisa bergabung dengan mereka untuk makan malam tim. Aneh juga bagi mereka karena Bak Saon juga menyetujui tim untuk bertamasya dan menginap di akhir pekan mendatang. Bak Saon saat itu juga menunjukkan salah satu kemampuannya berbahasa isyarat. Lalu, saat mereka menikmati makanan mereka, Bak Do-jae menghampiri Bak Saon dan mengajaknya keluar. Lalu Bak Do-jae memperdengarkan hasil analisis penyelidikan suara, contoh panggilan tanpa teknologi modulasi. Penelponnya terdengar jelas adalah seorang wanita. Dan saat itu Bak Saon mau tidak mau mencurigai Hong Hye-ju. Lalu, Bak Saon berjanji untuk mengirim Bak Do-jae file audio lain untuk menjalankan analisis dan melihat apakah ada kesamaan. Setelah pembicaraannya dengan Bak Do-jae, Bak Saon dan Bak Do-jae kembali ke pesta. Tapi saat itu, suasana hati Bak Saon sudah terganggu. Bak Saon mabuk saat makan malam tim dan tim meminta sopir untuk mengirim Bak Saon pulang. Dan tim ingin melanjutkan pesta mereka, ronde kedua. Tentu saja Hong Hye-ju nggak ikut. Sementara itu sopir sudah mengantar Bak Saon dan Bak Saon meminta sopir itu meninggalkannya di mobilnya saja. Lalu beberapa saat kemudian Hong Hye-ju juga pulang dan melihat Bak Saon masih di dalam mobil. Hong Hye-ju memapah Bak Saon dan membawanya masuk ke dalam rumah. Tapi Hong Hye-ju dan Bak Saon terjatuh dan ponsel Bak Saon terjatuh juga. Bersama dengan Bak Do-jae mengirim pesan memberitahu kalau file audio yang dikirim Bak Saon dan panggilan penculiknya cocok 99,99% guys. Saat itu ternyata terlihat kalau Hong Hye-ju jatuh dengan tidak sengaja mencium Bak Saon. Namun Hong Hye-ju tidak menarik diri dari Bak Saon dan Hong Hye-ju hanya menatap Bak Saon saat tertidur di lantai. Lalu Hong Hye-ju bertanya kepada Bak Saon tentang perasaan Bak Saon yang sebenarnya dan Hong Hye-ju tersentuh ketika Bak Saon mengaku kalau Bak Saon menyukai Hong Hye-ju. Saat itu, Bak Saon bermimpi terjatuh di dalam danau yang sangat dalam ketika masih kecil. Dan di dalam mimpinya, ada yang ingin menenggelamkannya. Lalu Bak Saon terbangun dan terkejut karena melihat Hong Hye-ju tidur di sampingnya. Hong Hye-ju juga terbangun dan terkejut. Mereka dengan cepat menjauh satu sama lain. Bak Saon bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan mencoba mengingat tetapi gagal kejadian malam sebelumnya. Bak Saon menyadari ponselnya mati dan Bak Saon segera mengisi dayanya. Saat sarapan, Bak Saon bertanya pada Hong Hye-ju apa yang terjadi, kenapa mereka semalam terbaring di lantai. Dengan tersenyum, Hong Hye-ju menggelengkan kepalanya. Lalu Hong Hye-ju mengetik di ponselnya apakah Bak Saon menginginkan jawaban yang jujur. Bak Saon bingung dengan tulisan Hong Hye-ju. Bak Saon dan Hong Hye-ju hanya saling memandang, tapi suara dering dari ponselnya sudah mengalihkan perhatian Bak Saon. Bak Saon langsung pergi ke kamarnya. Bak Do-jae menelpon agar Bak Saon memeriksa pesannya. Lalu Bak Saon memeriksa pesan Bak Do-jae. Setelah membaca pesan Bak Do-jae, Bak Saon lemas. Karena file audio yang dikirim Bak Saon dan file audio panggilan telepon penculiknya cocok 99,99%. Di kantor, Bak Do-jae menjelaskan meringkas semua kejadian mulai dari telepon ancaman pertama hingga kejadian belum lama ini di panti jompo. Ada satu kesimpulan, penelpon 406 tidak terlibat dalam kasus penculikan, ledakan, dan panti jompo. Itu ulah orang lain. Bak Saon sudah merasakan kalau mereka bukan komplotan. Bak Do-jae saat itu mendeskripsikan kalau Bak Saon kemungkinan sudah menebak siapa penelpon 406 itu. Bak Saon minta maaf karena nggak bisa membagi informasi ini dengan Bak Do-jae.
Lalu Bak Saon ingin Bak Doje pertama menemukan kaitan antara pelaku dan 406. Bak Saon terlalu syok melanjutkan perkataannya. Informasi ini mengguncangnya, dan Bak Saon tidak yakin bagaimana harus melanjutkannya. Sepanjang hidupnya, Bak Saon mengira kalau Bak Saon adalah pengendali hebat dan pembuat penilaian yang lebih baik dari siapapun. Bak Saon mengira sudah hidup dengan cermat, tanpa terjebak dengan apapun. Tapi kenapa Bak Saon nggak tahu, saat Bak Saon mengingat lagi ada cukup banyak petunjuk, tapi Bak Saon mengabaikannya. Karena Bak Saon selalu menganggap dan berharap itu nggak benar. Seharusnya Bak Saon sudah siap dengan hal ini dan gak akan bingung dengan apa yang akan dilakukannya. Bak Saon kembali teringat lagi kalau 406 hanya menelpon tentang Hong Hye-ju dan 406 ingin kalau Bak Saon meninggalkan Hong Hye-ju. Lalu panggilan ketujuh, kenapa Bak Saon memperlakukan Hong Hye-ju seperti tak terlihat. Bak Saon juga teringat ketika 406 mengirim foto dan mengungkit tentang Bak Saon sebagai suami yang nggak tahu tubuh istrinya sendiri. Seharusnya itu adalah petunjuk kalau 406 adalah Hong Hye-ju. Lalu pada hari itu, Bak Saon dan Hong Hye-ju melanjutkan pembelajaran bahasa isyarat mereka. Bak Saon saat itu meminta Hong Hye-ju untuk mengajarinya bahasa isyarat, "Saya memaafkan kesalahanmu." Lalu Hong Hye-ju mengajarinya, tapi Bak Saon menghentikan gerakannya. Bak Saon kesulitan. Dalam artian Bak Saon kesal karena Hong Hye-ju selama ini sudah membohonginya. Dan Bak Saon tiba-tiba mengakhiri pelajaran mereka dan keluar ruangan. Hong Hye-ju nggak tahu apa yang terjadi. Dan saat itu Hong Hye-ju menerima pesan lagi dari Hong In-ah. Hong In-ah meminta bertemu dengan Hong Hye-ju. Lalu saat berjalan keluar ruangan, Bak Saon menjatuhkan lembaran kertas bergambar bahasa isyarat. Dan ketika Bak Saon mengambil kertas bergambar itu, Bak Saon menyadari sesuatu. Di tempat lain, Bak Uyung mendapat laporan dari anak buahnya yang secara rutin mencari tahu keberadaan Hong In-ah. Akhirnya mendapatkan laporan kalau Hong In-ah sudah kembali ke Korea. Sementara itu, Sim Kyu-jin sedang mengambil salah satu buku dari rak dan menemukan foto di antara halaman buku dan melihat satu foto. Tiba-tiba Bak Euyang datang dan mengabarkan kalau Hong In-ah sudah kembali ke Korea. Bak Euyang meminta istrinya itu untuk menemui Hong In-ah, mempertanyakan kenapa Hong In-ah membuat kekacauan. Tapi tampaknya Sim Kyu-jin enggan melakukan hal itu. Saat itu Sim Kyu-jin minum-minum karena mengingat hari ini. Hari yang sama dengan hari yang terlupakan, hari yang tidak boleh diingat. Sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh ayahnya Bak Euyang. Tapi Bak Euyang mengatakan kalau semua adalah kesalahan istrinya. Apakah Sim Kyu-jin berlagak peduli sekarang? Bak Euyang menyebut istrinya munafik. Bak Euyang mengatakan kalau mereka berdua merasa lega, bebas, setelah melakukan apa yang mereka lakukan 20 tahun yang lalu. Lalu waktu kembali saat Sim Kyu-jin melihat semua ikan di akuarium mati karena diracuni. Lalu ingatan beralih saat Sim Kyu-jin dengan terburu-buru mengunci pintu kamar. Ada seorang anak kecil yang dikunci di kamar itu. Gak mungkin kalau itu adalah Bak Saon. Tapi Sim Kyu-jin adalah ibunya Bak Saon. Apakah Bak Euyang dan Sim Kyu-jin memiliki putra lagi selain Bak Saon? Tapi terlihat kalau ruangan di tempat itu mengingatkan tentang cerita Ji Sang-woo waktu kecil pernah berkunjung ke suatu rumah besar. Berteman dan di kamar itu bermain dengan tuan muda di sana. Tuan muda kecil yang menurut penjelasan Ji Sang-woo pernah mengajak Ji Sang-woo kecil untuk membunuh seekor kucing. Wah, ternyata ke depannya ada benang merah yang menghubungkan antara Bak Saon dan Ji Sang-woo. Apakah anak kecil itu adalah Bak Saon waktu kecil atau anak kecil lainnya? Dan saat itu juga terlihat setelah mengunci pintu kamar, Sim Kyu-jin begitu ketakutan. Ada plot twist apa sebenarnya ini? Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu masih belum jelas, guys. Saat itu Sim Kyu-jin melihat foto anak kecil dengan seekor kucing dan kembali menyelipkannya di dalam buku. Sepertinya memang benar Sim Kyu-jin memiliki putra lain selain Bak Saon. Sementara itu, Hong Hye-ju dan Hong In-ah selangkah lagi bertemu di tempat wisata akuarium besar Korea. Hong Hye-ju terhenti dan teringat masa lalu, begitu kerasnya Hong In-ah. Begitu sulit dan takutnya Hong Hye-ju mendekati Hong In-ah. Karena rasa bersalah Hong Hye-ju dan kali ini Hong Hye-ju tidak menghindar lagi dan akan menghadapi kakak tirinya itu. Tapi saat itu kesan berbeda ditunjukkan oleh Hong In-ah. Hong In-ah sangat senang bertemu dengan Hong Hye-ju. Hong Hye-ju terkejut dengan sikap Hong In-ah. Lalu mereka mengenang masa kecil mereka yang pernah mengunjungi tempat wisata ini. Hong In-ah ingin mengajak Hong Hye-ju melihat pertunjukan Putri Duyung bersama. Pertunjukan Putri Duyung yang disukai mereka waktu mereka masih kecil. Saat itu Hong In-ah juga mengungkapkan kalau operasi telinganya berhasil sukses.
Tapi Hong Inah mempertanyakan kenapa sampai saat ini Hong Hee-ju tetap diam. Hong Inah mengatakan sudah saatnya Hong Hee-ju berbicara. Hong Hee-ju terkejut. Kenapa Hong Inah mengetahui semua ini? Hong Inah juga mengatakan kalau tahu penyebab Hong Hee-ju bisu sampai saat ini adalah karena Hong Inah. Tiba-tiba Hong Hee-ju berjalan keluar dan Hong In-ah mengejarnya. Hong In-ah mengatakan kalau dirinya menyadari sudah melakukan hal buruk pada Hong Hee-ju. Tapi waktu itu Hong In-ah hanya merasa egois dan gak ingin hancur sendiri. Hong In-ah hanya ingin orang lain merasakan penderitaannya. Saat itu Hong Hee-ju tetap kesal dan mengatakan dengan bahasa isyarat, karena kini Hong In-ah sudah pulih, Hong In-ah mengizinkan Hong Hee-ju berbicara. Hong Hee-ju tersinggung karena Hong In-ah merasa Hong In-ah bisa memutuskan kapan Hong Hee-ju siap untuk berbicara atau tidak. Hong Hee-ju menyuruh Hong In-ah pergi dan mengatakan melalui bahasa isyarat Hong Hee-ju memilih bicara atau tidak itu adalah keputusan Hong Hee-ju sendiri. Hong Hee-ju meminta agar Hong In-ah gak usah mencampuri kehidupannya. Lalu Hong Hee-ju melihat poster pertunjukan Putri Duyung dan mengatakan dengan bahasa isyarat kalau Hong Hee-ju gak menyukai pertunjukan Putri Duyung itu. Hong Hee-ju membencinya. Hong Hee-ju lalu pergi. Saat itu tentu aja Hong In-ah tidak mengerti bahasa isyarat Hong Hee-ju. Di luar, Hong In-ah menelpon, tapi Hong Hee-ju menutupnya. Lalu Hong In-ah mengirim pesan pada Hong Hee-ju. Maksud Hong In-ah mengajak Hong Hee-ju bertemu adalah Hong In-ah ingin memberitahu Hong Hee-ju tentang kesepakatannya dengan Bak Saon sebelum pernikahan. Bukan maksud Hong In-ah menyerahkan Hong Hee-ju pada Bak Saon, tapi Bak Saon yang meminta Hong Hee-ju menggantikan Hong In-ah. Dengan alasan Bak Saon membutuhkan koneksi dengan keluarga Hong. Jadi Bak Saon ingin menjadikan Hong Hee-ju sandera sebagai imbalan melepaskan Hong In-ah. Sementara itu di rumah, Bak Saon memeriksa kamar Hong Hee-ju, memeriksa lemari dan menemukan tas yang dibawa Hong Hee-ju ketika mereka waktu itu berada di atap gedung. Bak Saon mengingat kalau Hong Hee-ju memasukkan sesuatu di tas kecil itu, tapi tas kecil itu kosong. Saat itu Bak Saon menyadari ada begitu banyak petunjuk kalau Hong Hee-ju adalah 406. Tapi Bak Saon mengabaikannya. Meskipun begitu, Bak Saon gak yakin apa motif Hong Hee-ju. Saat itu Hong Hee-ju sampai di rumah dan melihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Hong Hee-ju terkejut menemukan Bak Saon mengobrak-ngabrik lacinya dan segera menegur Bak Saon. Bak Saon berbohong kalau ponselnya hilang. Dalam hati Hong Hee-ju mengatakan kenapa mencari ponsel itu di kamarnya. Hong Hee-ju langsung menelpon ponsel Bak Saon. Dan ponsel Bak Saon berdering di ruangan lain. Tapi saat itu Bak Saon melihat sesuatu di dalam laci meja Hong Hee-ju dan menemukan pakaian dalam Hong Hee-ju. Karena hal itu Hong Hee-ju malu. Bak Saon mulai menggoda Hong Hee-ju sampai mereka berdua jatuh ke tempat tidur. Kali ini Bak Saon teringat kilas balik di malam sebelumnya saat Bak Saon dan Hong Hee-ju secara nggak sengaja menyentuhkan bibir mereka. Bak Saon mencoba bertanya pada Hong Hee-ju apakah mereka sebelumnya berciuman. Tapi Bak Saon terlalu gugup dan bergegas keluar dari kamar Hong Hee-ju. Dan saat itu yang dipikirkan Hong Hee-ju hanya ponsel itu dan segera memeriksanya. Hong Hee-ju lega dan saat itu jam ponsel menunjukkan 9:30 malam. Bak Saon memutuskan untuk keluar rumah menenangkan gejolak di hatinya. Bak Saon mulai berlari ke taman. Lalu tepat jam 10 malam, 406 menelpon. Kali ini Bak Saon sudah bersiap karena sudah mengetahui kalau 406 adalah Hong Hee-ju. Di teleponnya, Bak Saon mengatakan kalau ingin tahu lebih banyak tentang 406. Lalu mereka berdua sepakat untuk saling mengajukan pertanyaan satu persatu dan menjawab dengan jujur. Hong Hee-ju bertanya pada Bak Saon, kesepakatan apa yang dibuat Bak Saon dengan Hong In-ah sebelum pernikahan? Bak Saon menjawab iya, dan sekarang giliran Bak Saon yang bertanya. Hong Hee-ju mengatakan kalau Bak Saon belum menjawab. Bak Saon hanya mengatakan sudah menjawab iya, dan menyuruh Hong Hee-ju berpikir dulu sebelum bertanya. Bak Saon kini bertanya apakah Hong Hee-ju sedang diancam? 406 sempat menculik Hong Hee-ju, bahkan menyerang ayah Hong Hee-ju. Tapi saat itu, Bak Saon meyakinkan kalau Hong Hee-ju nggak mungkin bersekutu dengan penculik. 406 menjawab kalau Hong Hee-ju sedang diancam dan tidak diancam. Sekarang giliran 406 bertanya apakah Bak Saon menyandera Hong Hee-ju sebagai imbalan setelah membebaskan Hong In-ah dari perjodohan. Bak Saon bertanya siapa yang memberitahumu. Lalu 406 mengatakan kalau mendengar dari jawaban Bak Saon, sepertinya itu benar. Bak Saon membenarkan itu, tapi Bak Saon menjelaskan kalau Hong Hee-ju adalah satu-satunya hal yang memberinya kedamaian, terutama setelah mimpi buruk berulang yang mengganggu Bak Saon sejak kecil. Lalu, waktu kembali ketika Bak Saon masih kecil dan terbangun dari mimpi buruk. Dan Bak Saon kecil berjalan keluar dari rumahnya, lalu berhenti di depan rumah keluarga Hong.
Baksaon kecil melihat Hong Hye-ju kecil menggunakan bahasa isyarat sambil berkaca. Waktu itu, Baksaon juga menirukan gerakan Hong Hye-ju kecil. Baksaon mengatakan kalau hal yang menenangkannya adalah gestur dari putri tetangganya yang berlatih bahasa isyarat setiap malam. Dan Baksaon juga mengatakan kalau gadis kecil itu juga nggak punya tempat bergantung, menganggap rumah ketua Hong adalah penjara. Baksaon mengatakan kalau ingin membantu gadis kecil itu melarikan diri dengan harapan gadis itu bisa hidup bebas. Tapi Baksaon nggak pernah membayangkan kalau Baksaon akan menjadi penjara baru bagi Hong Hye-ju. Karena kehidupan pernikahannya setelah meninggalkan rumah keluarga Hong pasti terasa seperti penjara bagi Hong Hye-ju. Pasti karena hal itulah alasan Hong Hye-ju terlibat dengan orang gila untuk menceraikan Baksaon. Itulah jawaban Baksaon. Sekarang giliran Baksaon bertanya apakah Hong Hye-ju masih ingin bercerai? Karena 406 selalu ingin agar Baksaon melepaskan Hong Hye-ju dan mengembalikan semuanya. 406 menjawab karena Hong Hye-ju tidak ingin berharap lagi dan mengatakan kalau suatu hari nanti keadaan akan berubah, ini akan membaik. Sudah 3 tahun Hong Hye-ju menunggu dan berharap. Tapi Baksaon hanya mendorong Hong Hye-ju menjauh. Jika Baksaon melepaskannya, Hong Hye-ju merasa tidak akan terluka atau merasa kecewa lagi. Itu yang dipikirkan oleh Hong Hye-ju. Saat itu, Baksaon teringat dengan lembaran kertas yang jatuh dan diambilnya waktu di kantor. Gambar macam bahasa isyarat tentang ketulusan, perhatian, pengertian, dan kasih sayang. Apakah itu yang diinginkan Hong Hye-ju? Sambil menangis, Hong Hye-ju menjelaskan kalau maksudnya adalah Baksaon menyela perkataan 406 Hong Hye-ju. Baksaon mengatakan kalau dirinya bisa memberikan semua itu pada Hong Hye-ju. Baksaon berjanji bisa memberi Hong Hye-ju pernikahan nyata jika Hong Hye-ju menginginkannya. Lalu Hong Hye-ju mempertanyakan kenapa Baksaon berubah, padahal Baksaon nggak peduli Hong Hye-ju hidup atau mati. Hong Hye-ju ada di sisi Baksaon atau enggak sampai saat ini. Baksaon mengatakan jika Hong Hye-ju ingin keadaan bisa berubah, karena Baksaon sudah berusaha, maka 406 harus berjanji nggak akan melakukan panggilan ini lagi. Hong Hye-ju kewalahan dan mengatakan kalau itu tergantung pada sikap Baksaon ke depannya dan menutup teleponnya. Keesokan harinya, keluarga Hong dan keluarga Baek bermain golf bersama. Dan saat itu, Hong Il-kyung mempertanyakan kenapa Bak Euyong seperti kesulitan mendekati Baksaon, putranya sendiri, untuk mengajaknya kampanye presiden sebagai keluarga. Tapi saat itu, Bak Euyong juga mengungkit keberadaan Hong In-ah pada Hong Il-kyung. Kenapa Hong Il-kyung nggak tahu keberadaan putrinya sendiri? Lalu, di tempat lain, rombongan tim kepresidenan bersiap akan bertamasya bersama. Tapi sebelum berangkat, mereka dikejutkan dengan truk box makanan bekal makan siang yang bertuliskan ucapan terima kasih pada tim juru bahasa isyarat. Ternyata semua ini yang menyiapkan adalah juru bicara Baksaon. Lalu Baksaon mengajak mereka berangkat. Di dalam bis, Hong Hye-ju duduk di kursi nomor 2. Lalu salah satu rekrutmen yaitu Jung Won-bin duduk di sebelah Hong Hye-ju. Lalu Jung Won-bin menawarkan sekaleng minuman kopi. Tapi Baksaon datang dan menyuruh Jung Won-bin pindah. Dengan alasan Baksaon mabuk darat, sekaligus melempar minuman kopi kalang itu ke belakang. Dan Baksaon memberikan jus pada Hong Hye-ju. Sementara itu di swalayan, Nayori dan Ji Sang-woo berbelanja banyak camilan. Nayori sedang membicarakan tentang program acara terbaru di telepon, tapi karena masih nggak ada bukti dan saksi, atasannya menutup teleponnya. Saat itu mereka berbelanja untuk anak-anak panti asuhan. Di panti asuhan, anak-anak dengan gembira menyambut pawara Nayori yang terkenal, dan antri meminta tanda tangannya. Anak-anak itu yakin kalau Nayori adalah pacarnya Ji Sang-woo dan mereka menunjukkan album beberapa foto memalukan Ji Sang-woo. Nayori tertawa melihat foto-foto itu. Lalu Ji Sang-woo datang dan merebut album foto itu, tapi ada satu foto yang jatuh. Ji Sang-woo menyadari foto itu berasal dari masa mudanya di panti asuhan. Lalu, Ji Sang-woo dan Nayori berbicara dengan biarawati yang bertanggung jawab. Tapi saat itu, biarawati mengatakan kalau dirinya datang setelah anak-anak menghilang dan biarawati itu nggak tahu apa yang terjadi. Nayori saat itu merasa sedih karena tidak ada yang mengingat atau mencari ketiga anak-anak yang hilang itu. Namun biarawati itu mendengar kalau yang hilang adalah 4 anak, bukan 3 anak. Lalu biarawati menunjuk salah satu anak kembar di foto itu yang hilang. Di tempat lain, penculik yang misterius itu menerima pesan pemberitahuan yang memerintahkannya merubah rencana penculik agar melakukan hari ini. Sementara itu, rombongan kepresidenan masih dalam perjalanan. Sebagian orang tertidur dan saat itu Hong Hye-ju juga tertidur. Baksaon ingin menutup jendela bus, tapi nggak mau Hong Hye-ju terbangun.
Baek-seon kesulitan menutupnya, dan akhirnya Baek-seon menutupi wajah Hong Hye-ju dengan tangannya dari sinar matahari. Tapi keromantisan itu berakhir saat ponsel Kang Yong-woo berdering. Kang Yong-woo menerima telepon dari istrinya, dan Kang Yong-woo menyanyikan lagu untuk istrinya dan menutup pembicaraan dengan istrinya dengan ciuman dari jarak jauh. Lalu saat itu Baek-seon yang memperhatikan bertanya bagaimana Kang Yong-woo melakukan itu. Bernyanyi untuk istrinya. Kang Yong-woo mengatakan awalnya sulit tapi seiring waktu akan terbiasa. Anggap saja itu adalah bumbu untuk menambah rasa kasih sayang dan akhiri dengan cium jauh. Tapi karena Baek-seon menanyakan itu, Kang Yong-woo jadi bertanya-tanya apakah Baek-seon memperhatikan istrinya. Kang Yong-woo kembali memberikan saran. Kalau waktu berjalan dengan cepat dan gak menyangka pernikahan Kang Yong-woo sudah 10 tahun. Jadi kenapa dihemat? Kang Yong-woo mengatakan, nyatakan saja cintamu saat dia di sisimu dan berterima kasih sebanyak mungkin. Lalu Baek-seon melihat Hong Hye-ju. Kemudian setelah sampai, tim kepresidenan berkumpul untuk melakukan permainan, membuat suasana menjadi lebih ceria. Kang Yong-woo menjadi host dan menyiapkan permainan ini dilakukan dengan berpasangan. Tim akan dibagi menjadi dua, tim juru bicara dan tim penerjemah. Jung Won-bin langsung mengajak Hong Hye-ju menjadi tim. Tapi saat itu Baek-seon langsung mengganti aturan dengan alasan untuk membangun hubungan baik antara juru bicara dengan penerjemah. Lalu Baek-seon langsung memilih satu tim dengan Hong Hye-ju. Dan pemenangnya yang akan memutuskan hadiahnya sendiri. Lomba pertama adalah lompat tali untuk 2 orang. Dan karena cukup sulit, peserta yang lompatannya tidak sesuai atau gagal akan diberikan kesempatan kedua untuk mengulang lagi. Peserta pertama, Bak Do-jae dan Kim Ta-young melakukan lompat tali bersamaan dengan sempurna, tapi belum target lompatan. Saat itu Baek-seon memberitahu seperti menggurui Hong Hye-ju, tapi saat tiba giliran, Baek-seon langsung gagal. Di saat peserta lain melakukan lompat tali lagi, masih ada kesempatan bagi peserta yang gagal untuk mengulang 1 kali lagi. Dan saat itu Hong Hye-ju mengetik di ponselnya, meminta Baek-seon mengikutinya saja. Hong Hye-ju akan melompat duluan. Ternyata, berkat Hong Hye-ju, mereka berhasil lompat tali bersama. Sementara itu, Ji Sang-woo dan Na-yeori dalam perjalanan kembali ke kota. Ji Sang-woo dan Na-yeori merencanakan cara terbaik untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang anak-anak yang hilang. Ji Sang-woo dan Na-yeori sudah menemukan petunjuk kalau ada saudara kembar dari anak yang hilang, yang pastinya masih hidup dan saudara kembarnya ini pasti mencari kembarannya. Tapi mereka nggak tahu saudara kembar anak yang hilang itu tinggal di mana. Tapi Ji Sang-woo berjanji untuk mencari menghubungi anak-anak lain yang sudah dewasa dan pernah tinggal di panti untuk mencari tahu informasi lebih lanjut tentang anak yang hilang dan informasi tentang si kembar. Sementara itu, permainan masih berlanjut. Kali ini permainan berpasangan kedua, permainan 3 kaki. Sebelah kaki Hong Hye-ju dan Baek-seon diikat, berkompetisi dengan Jung Won-bin dan An Ji-hye. Mereka berlomba. Baek-seon dan Hong Hye-ju menjadi pemenangnya. Saat itu tanpa sadar, Baek-seon memeluk Hong Hye-ju karena menang dan bahagia. Tapi hal itu membuat semua orang terkejut karena mereka masih nggak tahu kebenarannya, guys. Baek-seon meminta maaf karena terbawa suasana. Lalu Kang Yong-woo mendatangi Baek-seon mengucapkan selamat atas kemenangannya dan menanyakan hadiah apa yang diinginkan oleh pemenang. Baek-seon saat itu hanya meminta Kang Yong-woo memotret Baek-seon dan Hong Hye-ju bersama. Lalu, tim melanjutkan untuk melakukan pendakian. Kang Yong-woo tidak kuat lagi mendaki dan memilih beristirahat bersama anggota tim lainnya. Tapi mereka melihat Baek-seon dan Hong Hye-ju sudah jauh hampir di puncak. Saat itu, tim mengagumi stamina Baek-seon dan Hong Hye-ju. Saat itu, tim juga mulai mempertanyakan chemistry antara Baek-seon dan Hong Hye-ju. Dan Kang Yong-woo membela bosnya. Dalam perjalanan, Baek-seon memberikan jaketnya pada Hong Hye-ju, berjaga-jaga jika cuaca menjadi dingin. Hong Hye-ju dan Baek-seon duluan mencapai puncak. Lalu, setelah seluruh tim mencapai puncak, mereka memutuskan untuk mengambil foto. Sayangnya, pendaki lain mengenal Baek-seon sebagai juru bicara presiden yang terkenal, dan para pendaki mulai mendesak untuk berfoto dengannya. Suasana menjadi kacau, dan dalam kekacauan itu, Hong Hye-ju jatuh dari peron, guys. Baek-seon panik, semua orang panik. Hong Hye-ju kok bisa jatuh?
Petugas penyelamatan mulai berdatangan. Drone-drone juga digunakan untuk mencari Hong Hye-ju. Singkat cerita, Baek Saon sudah turun mencari Hong Hye-ju, lalu kembali dan melaporkan kalau Baek Saon melihat pohon dengan dahan yang patah, tetapi tidak bisa menemukan Hong Hye-ju. Lalu, Baek Saon meminta petugas mengerahkan anjing pelacak dan menyerahkan jaketnya karena Hong Hye-ju memakai jaketnya untuk membantu anjing mencari mendapatkan aromanya. Saat matahari terbenam, tim penyelamat dan Baek Saon semakin cemas. Berita tentang kejadian itu menyebar ke media, dan wartawan mulai menelpon Baek Saon. Tapi Baek Saon menolak menerima panggilan telepon dari para wartawan, dan Baek Saon menghubungi Bak Doje agar menangani media, dan juga memperluas pencarian Hong Hye-ju. Lalu saat itu juga Baek Saon meminta Bak Doje untuk memeriksa kejadian dan saksi. Sementara itu, Hong Hye-ju tersadar dan memeriksa ponselnya, tetapi ponselnya rusak saat Hong Hye-ju jatuh. Hong Hye-ju samar-samar mulai mengingat kalau ada orang yang mendorongnya. Lalu Hong Hye-ju yang terluka berusaha mengambil ponsel hitam di tasnya. Hong Hye-ju mencoba menelpon 112, 119 dengan menggunakan telepon hitam, tetapi panggilannya nggak tersambung. Hong Hye-ju teringat penculik pernah memberitahunya kalau ponsel hitam itu hanya bisa digunakan untuk menelpon Baek Saon. Hong Hye-ju kesakitan dan panik. Apakah mereka melakukan pencarian? Tapi kenapa nggak terdengar apa-apa? Suara helikopter ataupun drone. Hong Hye-ju mengambil ponsel hitam itu. Untuk sementara, Hong Hye-ju masih ragu. Apakah Hong Hye-ju harus menelpon Baek Saon atau enggak? Akhirnya Hong Hye-ju memutuskan untuk menelpon Baek Saon. Hong Hye-ju pasrah kalau Baek Saon akan mengetahuinya. Kalau ketahuan, ya sudah. Tapi saat 406 menelpon, Baek Saon merasa sangat senang. Baek Saon mencoba menyembunyikan fakta kalau sebenarnya Baek Saon udah tahu 406 adalah Hong Hye-ju. Baek Saon bertindak seolah-olah Baek Saon mengira Hong Hye-ju bersama dengan penculiknya. Hong Hye-ju mengatakan sebagai penculik meminta Baek Saon segera membawa Hong Hye-ju. Dan saat itu Baek Saon berterima kasih karena 406 sudah menelpon. Dan Baek Saon menanyakan di mana lokasi Hong Hye-ju terjatuh. Tapi Hong Hye-ju nggak tahu. Lalu Baek Saon menyuruh 406 menggunakan kotak P3K dan suar yang sebelumnya sudah dimasukkan Baek Saon ke dalam tasnya Hong Hye-ju. Saat itu Baek Saon bertanya, apa 406 ketakutan? 406 menjawab apa yang harus ditakutkannya. Baek Saon saat itu mengatakan kalau dirinya sangat ketakutan sekarang. Siapa yang nggak akan panik kalau wanita yang dicintainya jatuh atau hilang? Lalu Hong Hye-ju berjuang membuka tasnya, mengambil kotak P3K dan berusaha menggunakan suar. Begitu Baek Saon melihat suar itu, Baek Saon berterima kasih pada 406 dan berjanji untuk menemui Hong Hye-ju secepatnya. Baek Saon segera berlari dan meminta 406 agar memberitahu Hong Hye-ju supaya Hong Hye-ju nggak khawatir. Katakan Baek Saon akan segera ke sana. Cerita kembali ke masa kecil Hong Hye-ju, Hong In-ah, dan Hong Yoo-jin, adik laki-lakinya. Saat itu terjadi kecelakaan. Ketika tim penyelamat datang, mereka hanya membawa Hong In-ah kecil dan jenazah Hong Yoo-jin. Tim penyelamat meninggalkan Hong Hye-ju di dalam mobil. Saat itu Hong Hye-ju merasa sejak kecil nggak ada yang memperdulikannya. Bahkan ibunya yang diharapkan Hong Hye-ju peduli padanya malah menyuruh Hong Hye-ju agar nggak berbicara lagi selamanya. Ibunya berkata kalau mereka nggak akan diusir jika ketua Hong merasa bersalah. Sejak saat itulah Hong Hye-ju nggak berbicara lagi sampai hari ini. Semua ini terjadi dalam pikiran Hong Hye-ju saat menunggu untuk diselamatkan. Hong Hye-ju hampir kehilangan kesadaran lagi sampai mendengar suara putus asa Baek Saon yang memanggil namanya. Kemudian Hong Hye-ju teringat kilas sebalik saat Baek Saon memperdulikannya dan melindunginya. Baek Saon membuatnya merasa terlihat padahal tidak ada orang lain yang melakukan hal itu. Baek Saon berlari sambil menggendong Hong Hye-ju. Baek Saon selalu datang meskipun Hong Hye-ju nggak meminta bantuan dan selalu mendengarkan Hong Hye-ju meskipun Hong Hye-ju nggak berkata apa-apa. Saat itu Hong Hye-ju mengingat Baek Saon mengatakan menyukainya, tapi Hong Hye-ju nggak bisa mengatakan kalau Hong Hye-ju juga menyukai Baek Saon. Di rumah sakit, Hong Hye-ju tersadar. Baek Saon di sampingnya. Baek Saon ingin memanggil dokter, tapi Hong Hye-ju menahannya. Hong Hye-ju berbicara dengan Baek Saon pertama kalinya. Hong Hye-ju meminta Baek Saon nggak pergi. Di tempat lain, Bak Eun-yong diberitahu bawahannya tentang kecelakaan yang menimpa tim juru bicara Baek Saon. Saat itu Bak Eun-yong jelas menyalahkan jubir bahasa isyarat yang jatuh itu untuk melindungi reputasinya.
Tapi saat itu bawahannya memberikan ide padanya untuk memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan kecelakaan itu untuk agenda politik mereka. Di rumah sakit, Hong Hye-ju menjalani pemeriksaan. Sekaligus, Hong Hye-ju memikirkan semua tindakan yang diambil Bak Saon setelah mengetahui kalau Hong Hye-ju adalah penelpon 406 terus bermunculan di benak Hong Hye-ju. Hong Hye-ju hampir tidak bisa berkonsentrasi selama pemeriksaan fisik. Saat itu, Hong Hye-ju takut membayangkan skenario Bak Saon yang pasti akan membencinya, bahkan menceraikannya karena berbohong, dan meminta Hong Hye-ju untuk membayar denda 2 miliar won. Sementara itu, Bak Do-jae memberitahu Bak Saon tentang penyelidikan kecelakaan yang dialami oleh Hong Hye-ju. Bak Do-jae sudah menyelidiki semua, tapi nggak ada yang bisa dijadikan tersangka. Sayangnya, juga nggak ada kamera CCTV di sekitar taman, sehingga mereka nggak tahu siapa yang mendorong Nona Hong Hye-ju dari tebing. Saksi juga sudah dikumpulkan, tapi hari itu sangat ramai dan kacau. Bak Do-jae menanyakan kondisi Nona Hong Hye-ju. Bak Saon mengatakan kalau kondisinya baik dan tidak ada keluhan parah. Bak Do-jae bersyukur dan menyampaikan kalau polisi menunggu kesaksian. Tapi Bak Saon meminta Bak Do-jae agar merahasiakan kalau Hong Hye-ju sudah siuman. Bahkan Bak Saon berpesan pada Bak Do-jae agar identitas jubir yang jatuh kecelakaan dirahasiakan. Lalu Bak Do-jae mempertanyakan kenapa pelaku mengincar Nona Hong Hye-ju. Bak Saon mengatakan kalau pelaku mengincarnya tapi gagal. Bak Do-jae saat itu juga sudah memeriksa ponsel hitam 406. Kode bahaya ditemukan saat menganalisis mengubah suara yang ditanam untuk peretasan. Ada program yang disebut dengan RCS yang bisa mengontrol jarak jauh komputer pribadi atau ponsel termasuk melacak lokasi. Jadi pelaku bisa mengetahui lokasi orang yang membawa ponsel hitam itu. Dan sebaliknya, jika Bak Do-jae dan tim bisa meretas kode dan mengumpulkan datanya, lokasi pelaku juga bisa ditemukan. Tapi untuk menemukan lokasi pelaku akan memakan waktu 2-3 hari. Lalu, Bak Saon mengembalikan ponsel hitam itu ke dalam tas Hong Hye-ju. Beberapa saat kemudian Hong Hye-ju kembali ke kamar setelah menjalani pemeriksaan. Bak Saon bertanya pada Hong Hye-ju kenapa Hong Hye-ju diam lagi padahal tadi sangat lancar. Lalu Bak Saon menggendong Hong Hye-ju dan membawanya ke tempat tidur. Bak Saon mengatakan sudah tahu kalau Hong Hye-ju bisa berbicara. Bak Saon juga mengatakan kalau tahu banyak tentang Hong Hye-ju. Perkataan Bak Saon membuat Hong Hye-ju resah. Lalu Bak Saon mengatakan tentang 406. Tapi Bak Saon berpura-pura nggak tahu siapa 406. Bak Saon benar-benar mengikuti semua saran Kang Yong-woo. Bak Saon mengatakan kalau kemungkinan 406 yang mendorong Hong Hye-ju. Tapi 406 juga yang memberitahu lokasi jatuhnya Hong Hye-ju. Bak Saon mengatakan pada Hong Hye-ju, haruskah 406 ditangkap dan dipenjarakan saja atau dimaafkan saja? Saat itu Hong Hye-ju ingin mengatakan sesuatu, tapi kata itu nggak bisa terucap. Bak Saon mengatakan kalau memiliki banyak pertanyaan yang memerlukan jawaban, tapi Bak Saon meminta Hong Hye-ju untuk beristirahat dulu dan memulihkan diri. Bak Saon berjanji mereka akan mendiskusikan semuanya setelah Hong Hye-ju membaik. Lalu Bak Saon memberi Hong Hye-ju ponsel lagi, dan meminta Hong Hye-ju menghubungi Bak Saon jika membutuhkan sesuatu. Lalu Bak Saon kembali bekerja. Hong Hye-ju yang resah segera memeriksa tasnya mencari ponsel hitamnya. Hong Hye-ju dengan bodohnya mengira kalau Bak Saon nggak melihat ponsel hitamnya itu. Dalam perjalanan ke kantor, Bak Saon mendapat kabar tentang konferensi pers Bak Euyong. Bak Euyong mengadakan konferensi pers tentang kecelakaan tamasya tim kepresidenan. Saat itu Bak Euyong mengatakan kalau kecelakaan itu bukan musibah, tapi teror politik yang ditujukan pada putranya yaitu juru bicara Bak Saon. Bak Euyong akan menuntut pencarian fakta melalui penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui apakah ini sekedar musibah yang menimpa pegawai kantor kepresidenan atau kesengajaan untuk menargetkan juru bicara Bak Saon. Jelas Bak Euyong ingin memanfaatkan tragedi ini untuk mendongkrak suaranya. Karena konferensi pers itu, timnya Bak Saon mendapat banyak panggilan telepon terus-menerus dari media. Panggilan telepon itu juga membuat Kang Yong-woo kesal. Lalu, Bak Saon mencabut kabel telepon. Bak Saon saat itu membuat pengumuman untuk tim mulai saat ini untuk menjawab semua telepon ulangi seperti burung beo. 1. Sedang mendalami fakta. 2. Sedang menetapkan sikap. 3. Laporan akan dirilis besok. Saat itu Kang Yong-woo mempertanyakan akan dirilis besok bukan hari ini. Bak Saon mengatakan kalau respon gegabah akan menimbulkan reaksi kesalahpahaman dan spekulasi. Bak Saon berharap sikap tim sesuai informasi faktual yang didapatkan hari ini.
Kim So-young mempertanyakan apa yang harus dilakukan tim. Lalu Baek Sa-eun berpesan pada Kang Yong-woo pastikan informasi korban tidak tersebar dan minta bagian lain untuk menjaga rahasia. Lalu Kang Yong-woo maju untuk mempertanyakan bagaimana kondisi Nona Hong Hye-ju. Kang Yong-woo mengatakan Nona Hong Hye-ju pegawai baru, tapi Nona Hong Hye-ju sudah menjadi rekan tim juru bicara. Kang Yong-woo menganggap ini keterlaluan karena Baek Sa-eun tidak menjelaskan apapun. Baek Sa-eun hanya menyuruh pendam, tutupi, dan rahasiakan. Kang Yong-woo mengatakan kalau tim juga mengkhawatirkan keadaan Nona Hong Hye-ju. Baek Sa-eun memahami dan menjelaskan kalau Hong Hye-ju baik-baik aja karena tidak terluka parah. Lalu saat itu Kang Yong-woo mempertanyakan apa maksud konferensi pers pernyataan Baek Euyong. Baek Sa-eun mengatakan kalau akan segera mengurusnya. Di tempat perawatan tubuh, Kim Yeon-hui sedang memanjakan dirinya merawat tubuhnya. Lalu pekerja mengatakan kalau putrinya Kim Yeon-hui datang juga ke tempat itu. Kim Yeon-hui langsung menghampiri putrinya itu. Kim Yeon-hui mengatakan tumben karena menganggap Hong Hye-ju nggak pernah mematuhinya. Lalu Kim Yeon-hui bertanya kenapa Baek Sa-eun selalu membela Hong Hye-ju. Kim Yeon-hui mengira karena baju dalam yang diberikannya waktu itu. Lalu Kim Yeon-hui menuntut terima kasih dari putrinya itu. Tapi ternyata wanita itu adalah putrinya yang lain, yaitu Hong Ina, putri tirinya. Kim Yeon-hui terkejut. Setelah itu Kim Yeon-hui bertanya kenapa Hong Ina kembali. Saat itu Hong Ina menyebutkan beberapa informasi yang waktu itu dikirimkan ke meja kerjanya di Art Center sehari sebelum pernikahan. Awalnya, Hong Ina mengira informasi itu dikirim oleh Kim Yeon-hui, tapi Kim Yeon-hui gak tahu tentang hal itu. Dan gak ingin mengambil pusing, gak peduli hal itu. Kim Yeon-hui hanya ingin Hong Ina diam jika gak bermaksud mengacau. Kim Yeon-hui memperingatkan Hong Ina jangan mengusik ayahnya menjelang pemilu. Hong Ina mengatakan kalau kembali karena ingin membantu Hong Hye-ju. Hong Ina saat itu gak peduli jika Hong Hye-ju menganggap semua ini hanya bisnis, tapi gak seperti itu. Karena Hong Hye-ju harus tahu dan keputusan tetap di tangan Hong Hye-ju. Kim Yeon-hui saat itu menganggap nggak penting dan merasa Hong Ina nggak tahu apapun tentang Baek Sa-eun. Mendengar perkataan Kim Yeon-hui membuat Hong Ina penasaran, apa Baek Sa-eun memiliki rahasia lagi. Sementara itu di kantornya Baek Euyong dan timnya merayakan kalau Baek Euyong mendapatkan banyak simpati dari masyarakat, pendukungnya bersatu. Namun saat itu diketahui kalau putra Baek Euyong belum menyatakan sikap. Baek Euyong mendapatkan saran dari bawahannya tentang pernyataan Baek Euyong yang seharusnya sejalan dengan pernyataan Baek Sa-eun. Tapi Baek Sa-eun sama sekali nggak menelpon Baek Euyong. Tiba-tiba Baek Sa-eun datang. Saat itu Baek Euyong ingin membuat Baek Sa-eun mengikuti naskah dan mengatakan pada putranya jangan keluar jalur. Baek Sa-eun langsung mengatakan kalau ayahnya yang keluar jalur. Baek Sa-eun meminta ayahnya untuk berhenti sekarang. Baek Sa-eun memperingatkan Baek Euyong untuk tidak memperparah isu kecelakaan ini lebih jauh, atau Baek Sa-eun akan terpaksa melakukan serangan balik. Baek Euyong terkejut mendengar Baek Sa-eun mengancamnya. Lalu Baek Euyong mengingatkan Baek Sa-eun tempatnya dengan mengatakan kepada Baek Sa-eun kalau Baek Euyong yang memberinya nama Baek Sa-eun. Baek Sa-eun cucu Baek Jang-ho, putra Baek Euyong. Lalu Baek Sa-eun teringat masa kecilnya ketika Baek Euyong dan Sim Kyu-jin memaksanya menjadi Baek Sa-eun dengan hanya makan makanan yang disukai oleh putra mereka. Lalu membaca buku favorit putra mereka, dan berpenampilan seperti putra mereka. Wah, ini Baek Sa-eun bukan Baek Sa-eun yang sebenarnya guys. Berarti kemungkinan anak kecil yang sebelumnya sudah dikunci di dalam kamar oleh Sim Kyu-jin adalah putra Baek Euyong dan Sim Kyu-jin yang sebenarnya. Berarti sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa nama asli juru bicara presiden ini? Di mana Baek Sa-eun yang asli? Wow, drama ini penuh dengan teka-teki. Tapi untuk memudahkan alur cerita, jubir kita ini tetap Mimin panggil sebagai Baek Sa-eun. Saat itu Baek Sa-eun tetap memperingatkan Baek Euyong untuk berhenti memasukkan nama itu ke tenggorokannya karena Baek Sa-eun yang ini gak meminta hal itu, gak meminta predikat itu dan hampir membuang semuanya. Baek Euyong mengalihkan pembicaraan mempertanyakan siapa pegawai yang jatuh dari tebing itu. Baek Sa-eun memberitahu Baek Euyong kalau orang yang jatuh dari tebing adalah keluarga. Baek Euyong terkejut dan mengingat perkataan bawahannya tentang pegawai juru bahasa isyarat baru di kantor kepresidenan. Baek Euyong terkejut kalau Baek Sa-eun mempekerjakan Hong Hye-ju di kantor kepresidenan dan menganggap Baek Sa-eun gila. Sambil tersenyum, Baek Sa-eun mengatakan apakah ayahnya tidak suka kalau Hong Hye-ju masuk ke kantor kepresidenan sebelum ayahnya masuk ke kantor kepresidenan. Baek Sa-eun pergi meninggalkan ruangan Baek Euyong.
Di stasiun TV HBC, Ji Sang-woo bersama dengan Ayori membicarakan tentang insiden yang menimpa juru bicara. Korban tidak diketahui, dan mereka juga kesulitan menghubungi Hong Hye-joo. Di kantor HBC, mereka masih menyelidiki kasus hilangnya anak-anak di panti asuhan. Dan Ji Sang-woo juga sudah menghubungi teman-temannya di panti asuhan juga, mencari informasi. Anggota tim yang lain juga sudah mencari informasi demi tayangnya program baru HBC tentang kriminalitas. Dan saat itu Ji Sang-woo sedang menggambar logo sebuah cincin. Sementara itu, Bak Saon pulang ke rumah membawa pakaian ganti dan perlengkapan untuk Hong Hye-joo. Saat itu Bak Saon menemukan dan tersenyum melihat foto masa kecil Hong Hye-joo saat berada di taman bermain di dekat Menara Seoul. Di rumah sakit, Hong Hye-joo mimpi buruk. Hong Hye-joo menerima pesan dari Bak Saon yang akan segera ke rumah sakit. Bak Saon menanyakan apakah Hong Hye-joo perlu makan sesuatu. Hong Hye-joo menjawab makanan, tapi Bak Saon melarang makanan-makanan yang dipesan oleh Hong Hye-joo. Hong Hye-joo kesal, kenapa disuruh meminta pesan makanan kalau semuanya dilarang. Akhirnya Bak Saon sampai di rumah sakit dan membawakan semua perlengkapan Hong Hye-joo. Bak Saon juga membawakan Hong Hye-joo buah-buahan. Lalu, saat itu Bak Saon juga membawa perlengkapannya sendiri dan mengatakan kalau akan menginap di rumah sakit. Hong Hye-joo terkejut. Bak Saon mengatakan kalau kita sudah tidur bersama. Lalu Bak Saon pergi ke kamar mandi. Hong Hye-joo panik dan mulai berpikir macam-macam. Bak Saon mau tidur di mana? Saat itu Hong Hye-joo juga bertambah kaget ketika Bak Saon mengatakan ayo mandi. Ternyata Bak Saon merawat membersihkan rambut Hong Hye-joo, lalu mengeringkan rambut Hong Hye-joo, membuat suasana menjadi canggung. Hong Hye-joo bertanya kenapa Bak Saon sebaik ini padanya. Bak Saon mengatakan kalau biasanya para suami melakukan hal ini untuk istrinya. Saat itu Bak Saon juga melihat luka di leher Hong Hye-joo. Bak Saon mengatakan kalau menyesal nggak pernah melakukan apapun untuk Hong Hye-joo. Lalu Bak Saon menyuruh Hong Hye-joo tidur. Dan saat itu jantung Hong Hye-joo berdebar kencang. Saat Bak Saon selesai mandi, Hong Hye-joo langsung memejamkan matanya. Lalu Bak Saon mendekati Hong Hye-joo dan Hong Hye-joo semakin tegang dan mengatakan dalam hati kalau dirinya belum siap. Ternyata Bak Saon hanya mau mengambil remote. Hong Hye-joo melihat Bak Saon di depannya dan mengatakan dalam hati apa bisa dirinya tidur. Sementara itu, Ji Sang-woo melakukan siaran live streaming di channelnya menunjukkan gambar cincin bermotif naga yang udah digambarnya. Ji Sang-woo mengatakan kalau dirinya akan menerima informasi dari siapapun yang tahu tentang cincin naga ini. Di rumah sakit, Hong Hye-joo terbangun dan melihat kalau Bak Saon nggak ada di tempatnya. Hong Hye-joo menelpon Bak Saon, tapi Bak Saon menyuruhnya tidur. Karena Bak Saon sedang menunggu telepon dari seseorang. Hong Hye-joo bertanya-tanya, menunggu telepon. Lalu Hong Hye-joo melihat kalau sudah jam 10 malam. Seperti biasa, Bak Saon menunggu telepon dari Hong Hye-joo yang lain, yaitu Hong Hye-joo 406. Saat itu Bak Saon mengatakan kalau sudah menunggu telepon dari 406. 406 bertanya kenapa Bak Saon senang. Bak Saon mengatakan kalau berkat 406, Bak Saon bisa menemukan Hong Hye-joo. 406 mempertanyakan kenapa Bak Saon nggak penasaran bagaimana 406 tahu dan memberitahu Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau dirinya tahu banyak tentang 406. 406 berusia pertengahan 20 tahunan dan 406 adalah perempuan. Dengan bodohnya, 406 terkejut. Bagaimana Bak Saon bisa tahu? Bak Saon menggoda 406 dengan bertanya, apakah 406 cantik? Mendengar itu 406 sedikit kesal karena Bak Saon membicarakan tentang kecantikan pengancamnya. Bak Saon hanya tersenyum karena senang. Bak Saon mengatakan kalau dirinya senang berbicara dengan 406 di telepon seperti biasanya, membuat seakan nggak terjadi apa-apa. 406 semakin kesal dan mengatakan kalau Hong Hye-joo hampir mati. Tapi Bak Saon mengalihkan pembicaraan menanyakan 406 sedang memakai baju apa. Bak Saon mengatakan kalau dirinya nggak bisa melihat 406, jadi Bak Saon hanya membayangkannya saja. 406 tambah kesal dan memaki dalam hati, dasar gila. Bak Saon mengatakan kalau dirinya sedang berimajinasi kalau fisik 406 lemah lembut seperti suaranya dan kepribadian 406 berapi-api. Lalu Bak Saon to the point dengan pembicaraannya kalau intinya Bak Saon sangat senang dengan membayangkan 406. 406 sangat kesal mendengar perkataan Bak Saon karena Bak Saon menggodanya. 406 menegur Bak Saon kalau Bak Saon sudah menikah. Bak Saon mengatakan kalau Hong Hye-joo sekarang sedang tidur. Saat itu dalam hati 406 kesal dan memaki Bak Saon. Lalu Bak Saon mengalihkan pembicaraan dan ingin membuat penawaran dengan 406. Bak Saon mengajak 406 bekerja sama untuk menangkap pelakunya.
Baksaon mengetahui kalau 406 bukan rekan pelaku. Baksaon mengatakan kalau setelah Hong Hye-ju jatuh dari tebing, Baksaon setengah mati mencari keberadaan Hong Hye-ju kemana-mana. Baksaon juga bertekad pasti akan membalas penderitaan yang dialami oleh Hong Hye-ju. Baksaon hanya mengatakan agar 406 memberitahunya semua yang udah diketahui 406 tentang pelakunya. 406 mengatakan kalau nggak melihat wajah pelaku, tapi pelaku mempunyai ciri khas. 406 juga mengatakan kalau pelaku tidak tahan diabaikan, mudah terpancing dan mudah marah. 406 juga berpikir aneh jika orang seperti pelaku bisa meretas mobil dan mengatur ponsel untuk mengancam, karena kemungkinan pelaku mempunyai rekan. Lalu keesokan harinya, stasiun TV HBC bersiap merilis siaran pers dari Baksaon tentang insiden yang menimpa jubir kepresidenan yang akan dipandu oleh Pewara Nayori. Sementara itu di rumah sakit, Hong Hye-ju melihat para pasien sedang menonton sinetron tentang pelakor. Ibu-ibu pasien itu memaki-maki pelakor itu. Saat itu Hong Hye-ju terbayang saat Baksaon menggoda 406. Hong Hye-ju jadi kesal dengan Baksaon. Lalu, sinetron dipotong untuk pemberitaan penting dari HBC. Pemberitaan tentang kecelakaan saat tamasya kantor juru bicara kantor kepresidenan. Kantor kepresidenan sudah menyatakan kalau ini bukan kecelakaan biasa, melainkan tindak kejahatan. Saat itu HBC menyiarkan mengungkap kalau korban adalah juru bicara Baksaon. Baksaon sudah menyampaikan pada polisi kalau Baksaon menerima ancaman sejak 2 minggu yang lalu. Baksaon juga sudah mengkonfirmasi kalau kecelakaan ini adalah upaya untuk melukainya. Baksaon juga mengatakan kalau insiden ini bukan serangan politik padanya atau pada calon presiden Bak Uyong dan meminta publik untuk tidak berspekulasi. Tapi mengingat ancaman pembunuhan berlanjut dan keselamatannya terancam, Baksaon meminta perlindungan polisi, penyidikan, serta sketsa wajah tersangka diungkap ke publik. Lalu, sketsa penculiknya dirilis. Tersangka berusia 30 tahun dengan tinggi sekitar 185 cm, berbadan tegap, dan tersangka mengidap heterokromia. Satu matanya coklat muda saat terkena cahaya. Heterokromia adalah kondisi langka ketika warna mata kiri dan kanan berbeda. Heterokromia bisa menjadi karena faktor keturunan, penyakit, atau cedera mata. Dan ciri lainnya, tersangka berbau amis dan perkataannya terbata-bata saat terpancing emosinya. Tampaknya tersangka punya masalah dengan pengendalian amarah. Tersangka pandai mengancam, meretas, membuat bom, dan pembakaran. Saat itu, Baksaon berada di kantor polisi dan polisi mempertanyakan kenapa dari awal Baksaon tidak melaporkan hal ini. Baksaon mengatakan kalau ingin menyelidikinya secara diam-diam, tapi mengakui kalau dirinya gagal. Polisi menanyakan apa ada yang dicurigai Baksaon atau dendam pada Baksaon. Baksaon menjawab tidak yakin. Baksaon hanya mengatakan kalau pelaku memiliki banyak informasi tentangnya, lokasi kantor pribadi, dan agenda tamasya kantor kepresidenan. Pelaku juga mengetahui informasi yang hanya diketahui oleh keluarga Baksaon saja. Baksaon melaporkan kalau pelaku mempunyai informan. Baksaon meyakini kalau pelaku punya rekan dan pelaku beserta rekannya harus segera ditangkap. Sementara itu, Ji Sang-woo juga sudah membaca file siaran pers tentang pelaku itu. Ji Sang-woo membaca tentang mata pelaku yang berwarna coklat muda saat terkena cahaya, heterokromia. Ji Sang-woo seperti mengingat sesuatu. Lalu di tempat lain, juga ada seorang pria aneh yang mendengar berita itu, dan sepertinya mengetahui sesuatu. Di rumah, Bak Uyong marah-marah karena semua yang udah dibuat oleh Baksaon. Baksaon seperti mau menghancurkannya. Baksaon mengatakan kalau sejak awal seharusnya ayahnya nggak memanfaatkan kecelakaan ini untuk keuntungan pribadinya. Lalu Sim Kyu-jin menyela pertengkaran mereka. Sim Kyu-jin bertanya kenapa Baksaon tidak memberitahu. Baksaon mengatakan kalau bukan Baksaon yang pertama kali diancam, melainkan Hong Hye-ju. Hanya keluarga yang tahu Hong Hye-ju adalah istrinya Baksaon. Bak Uyong marah apa Baksaon mencurigai orang tuanya. Sim Kyu-jin mengatakan kalau nggak ada untungnya mengancam Baksaon. Karena tidak hanya orang tua, semua keluarga akan lebih diuntungkan jika bungkam. Tentang Hong Hye-ju istri Baksaon. Bak Uyong mempertanyakan kenapa mengajak Hong Hye-ju bekerja di kantor kepresidenan. Saat itu Baksaon mengatakan kalau Hong Hye-ju lebih aman berada di sisinya. Sim Kyu-jin menanyakan apa hanya pernikahan Baksaon yang diketahui pelaku. Baksaon mengatakan kalau Baksaon nggak tahu sejauh mana pelaku mengetahui tentang Baksaon.
karena keluarga ini punya banyak rahasia. Saat itu, Bak Euyang mencurigai ketua Hong Il Kyung main dua kaki. Dan kebetulan, Bak Saon menerima pesan dari ketua Hong Il Kyung yang meminta Bak Saon menemuinya. Bak Saon menanyakan pada ayahnya apa ayahnya ingin Bak Saon menanyakan apa ketua Hong Il Kyung bermain di belakang. Bak Euyang hanya mencibir. Di tempat lain, pelaku melihat berita tentang dirinya. Ketika pelaku melihat wajahnya di televisi, pelaku marah-marah karena dirinya sudah terekspos di media. Pelaku mengirim pesan pada komplotannya yang kebetulan adalah orang yang mendorong Hong Hye-ju dari tebing. Pelaku bertanya kenapa mendorong Hong Hye-ju dari tebing. Bukankah target mereka hanya Bak Saon aja? Orang itu menjawab pesan kalau Hong Hye-ju tampaknya nggak ingin bercerai. Orang itu juga ingin kalau Bak Saon merasakan juga sakitnya kehilangan sesuatu yang berharga. Karena Hong Hye-ju nggak mati, pelaku sangat kesal karena semua rencana akan hancur. Lalu orang itu menyuruh pelaku untuk berkonsentrasi mengambil ponsel hitam itu saja. Sementara itu, Bak Saon bertemu dengan ketua Hong Il Kyung. Ketua Hong Il Kyung mempertanyakan tentang insiden itu. Kenapa Bak Saon nggak berkonsultasi dengannya? Bak Saon mengatakan karena Bak Saon juga mencurigai Hong Il Kyung. Hong Il Kyung bertanya, kenapa dirinya harus melakukan itu? Bak Saon menjawab, karena Bak Saon sulit dikontrol sehingga Hong Il Kyung harus melakukan itu. Hong Il Kyung mengatakan kalau Bak Saon sangat mengenalnya. Hong Il Kyung juga tahu kalau Bak Saon pandai dalam permainan media. Kenapa Bak Saon ingin disorot? Hong Il Kyung mengatakan jika ini menyangkut kedua keluarga, Bak Saon bisa sembunyi di belakang Bak Euyang atau dirinya. Bak Saon gak menjawab Hong Il Kyung dan Bak Saon pamit pulang. Hong Il Kyung mengatakan kalau mustahil tiba-tiba Bak Saon menggunakan tindakan amatir. Cara paling umum tapi paling pasti, menutupi isu dengan isu. Hong Il Kyung tahu kalau Bak Saon sudah membuat semua perhatian publik tertuju pada Bak Saon. Hong Il Kyung bertanya apa ada yang disembunyikan Bak Saon. Saat itu Bak Saon gak mengatakan apapun. Di rumah sakit, Hong Hye-ju membaca siaran pers Bak Saon dan membaca komentar-komentar negatif netizen. Tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor nggak dikenal. Hong Hye-ju takut dan nggak mengangkatnya. Tapi ponselnya bergetar. Ternyata dari pelaku yang mengirim pesan, apa Hong Hye-ju sudah melihat siaran berita. Pelaku bertanya apa Hong Hye-ju memberitahu semua ciri-cirinya. Pelaku mengatakan kalau bukan dirinya yang mendorong Hong Hye-ju. Pelaku juga menulis pesan karena Hong Hye-ju memutus hubungan, Hong Hye-ju harus mengembalikan ponsel hitamnya. Pelaku menulis pesan akan segera ke tempat Hong Hye-ju. Dan Hong Hye-ju panik. Saat itu, pintu hampir terbuka. Hong Hye-ju yang ketakutan bergegas menutupnya secara paksa dan menguncinya. Dan Hong Hye-ju mendengar namanya dipanggil. Bak Saon membuka pintu dan melihat Hong Hye-ju sedang ketakutan. Hong Hye-ju shock, panik, dan lemas. Bak Saon memanggil perawat. Setelah itu, Bak Saon menerima telepon dari Jang Hyuk-jin HBC yang menanyakan kondisi Bak Saon. Jang Hyuk-jin mempertanyakan tentang penipuan telepon yang sebelumnya diceritakan oleh Bak Saon. Apa orang itu yang saat ini sudah dirilis di media yang mengancam? Jang Hyuk-jin mengingatkan kalau seharusnya Bak Saon memberitahunya karena ini bukan pertama kalinya. Bak Saon dulu juga pernah melakukan hal gila seperti sejak itu. Membawa mikrofon dan kamera di zona konflik saat hujan peluru. Jang Hyuk-jin sebagai teman baik hanya ingin mengatakan, Bak Saon jangan gegabah. Saat itu Bak Saon hanya mengatakan kalau nggak seperti ini, nggak ada tempat sembunyi. Karena tempat sembunyi hanya di belakang Bak Saon. Jang Hyuk-jin nggak tahu apa maksud perkataan Bak Saon. Lalu Bak Saon menemui Hong Hye-ju. Bak Saon mempertanyakan ada apa, tapi Hong Hye-ju melihat kalau Bak Saon lelah. Bak Saon meminta Hong Hye-ju tidur. Hong Hye-ju bertanya apa Bak Saon nggak takut? Karena semua orang sedang membahas dan bergosip tentang Bak Saon. Bak Saon balik bertanya apa Hong Hye-ju takut. Lalu Bak Saon tidur di samping Hong Hye-ju. Dan mengatakan kalau Bak Saon nggak takut dan juga nggak menyesal. Dan mengatakan agar Hong Hye-ju bermimpi yang indah saja. Lalu saat itu Hong Hye-ju melihat kalau Bak Saon sudah tidur. Dan Hong Hye-ju juga melihat jam udah jam 10 malam. Hong Hye-ju diam-diam mengambil ponsel hitam dan keluar dari kamarnya. Dan Bak Saon tahu itu. Hong Hye-ju menjadi 406 dan menelpon Bak Saon. Mengatakan kalau 406 sudah melihat berita. 406 menanyakan kapan Bak Saon akan menangkapnya. Karena 406 sudah membantu pelaku. 406 mengatakan kalau dirinya harus dihukum dan menjalani investigasi. Selain itu,
406 juga mempertanyakan kapan Bak Saon mengambil ponsel ini, karena ponsel hitam ini adalah bukti yang penting. Saat itu Bak Saon menanyakan apa 406 akan memberikan ponsel hitamnya. 406 menjawab ya, karena untuk menangkap pelaku. Bak Saon bertanya dengan bercanda bagaimana cara memberikan ponsel itu, apakah 406 akan muncul begitu saja di depan Bak Saon? Dan yang mengejutkan adalah 406 mengajak Bak Saon untuk bertemu. 406 mengatakan akan menemui Bak Saon dengan membawa ponsel ini. Bak Saon hanya terdiam. Setelah pembicaraan di telepon, Hong Hee-ju resah dan memikirkan bagaimana ekspresi Bak Saon ketika melihat 406 adalah Hong Hee-ju. Hong Hee-ju takut kalau ini akan membuat Bak Saon lebih menderita. Sebenarnya Hong Hee-ju takut dan ingin menghindari momen menemui Bak Saon sebagai 406. Namun Hong Hee-ju menegaskan kalau nggak akan menghindar lagi. Karena Hong Hee-ju nggak akan membiarkan Bak Saon berjuang sendirian. Dengan takut, Hong Hee-ju kembali ke kamarnya. Tapi Bak Saon sudah nggak ada di kamarnya. Hong Hee-ju kembali menelpon Bak Saon sebagai 406 dan menanyakan Bak Saon ada di mana. Bak Saon mengatakan ingin menemui 406 di suatu tempat dan meminta 406 pergi ke tempat itu. Tempat itu adalah taman bermain. Ternyata di Korea jam 10 malam lebih masih ada taman bermain yang buka, guys. 406 menelpon lagi dan menanyakan kenapa Bak Saon memintanya bertemu di sini. Bak Saon bertanya, apa 406 pernah ke taman bermain? 406 menceritakan saat itu pada hari pembukaan taman bermain, 406 dan keluarganya pulang dari taman bermain, tapi terjadi kecelakaan. Mobilnya ditabrak. Sejak saat itu, taman hiburan menjadi terlarang di keluarga 406. Lalu, Bak Saon meminta 406 pergi ke permainan komedi putar, dan mengatakan kalau mereka akan bertemu di sana. Lalu 406 sudah berada di komedi putar, tapi nggak melihat Bak Saon. Malah ada penjaga yang menawarkan 406 untuk naik ke komedi putar. Lalu 406 naik komedi putar itu dan mengingat masa kecilnya. Setelah itu 406 menelpon Bak Saon lagi dan menanyakan di mana Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau ada di kedai es krim. Lalu 406 ke tempat penjual es. Malam itu ternyata masih buka, guys. 406 duduk sambil menikmati esnya. Lagi-lagi 406 nggak melihat Bak Saon. Lalu Bak Saon meminta 406 bertemu di Menara Seoul. Kemudian 406 sudah tiba di puncak Menara Seoul, tapi nggak ada seorang pun di tempat itu. Bak Saon meminta 406 untuk menunggu. Bak Saon sudah menantikan bertemu dengan 406, dan Bak Saon tidak ingin bertemu 406 dengan keadaan tegang. 406 saat itu mengatakan jangan berharap, karena Bak Saon pasti akan merasa lebih baik nggak bertemu dengan 406. Bak Saon bertanya, apa 406 nggak percaya diri? 406 mengatakan kalau Bak Saon sendiri apa yakin tidak akan terkejut setelah melihat 406. 406 memastikan kalau Bak Saon akan sangat terkejut dan kecewa. Dan mungkin Bak Saon akan merasa kesepian. Bak Saon bertanya, apa 406 mencemaskannya? 406 menjawab tidak, tapi 406 yang mencemaskan dirinya sendiri. 406 cemas karena akan melihat ekspresi Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau 406 tidak patuh. Karena sebelumnya Bak Saon pernah mengatakan kalau meremehkan diri sendiri adalah kebiasaan buruk. Tiba-tiba Bak Saon muncul dan hal itu membuat Hong Hee-ju menjatuhkan ponsel hitamnya. Bak Saon mengambil ponsel hitam itu dan berterima kasih atas kerja keras 406. Hong Hee-ju gelisah karena Bak Saon sudah tahu semuanya. Dengan mata berkaca-kaca, Hong Hee-ju menanyakan kenapa Bak Saon tidak membencinya. Bak Saon menjawab, bagaimana cara untuk membenci Hong Hee-ju? Bagaimana cara agar bisa tidak mencintai Hong Hee-ju? Lalu Bak Saon mencium Hong Hee-ju. Lalu, Bak Saon membuat masakan nasgor kimchi. Wow. Lalu, mereka mulai berbicara lebih terbuka dan menyadari kalau mereka sudah terlalu lama menyembunyikan perasaan tulus mereka. Bak Saon mengakui kalau dirinya senang setiap pulang ke rumah karena ada Hong Hee-ju. Bak Saon mengatakan kalau saat melihat Hong Hee-ju, dunia yang seharian ribut menjadi sunyi dan damai.
Bak Saon mengaku kalau kejam pada Hong Hye-ju sebelumnya, karena Bak Saon takut kalau nggak membatasi sampai seperti itu, Bak Saon akan memberikan hatinya pada Hong Hye-ju, lalu merelakan semuanya dan runtuh. Hong Hye-ju bertanya sebenarnya waktu itu rencana apa yang akan dilakukan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau akan memberitahu Hong Hye-ju jika saatnya tiba. Lalu Hong Hye-ju menunjukkan kepada Bak Saon pesan terakhir yang diterima Hong Hye-ju dari pelakunya. Bak Saon menenangkan Hong Hye-ju dan berjanji akan segera melacak pelakunya. Lalu mengenai ponsel hitam, Bak Saon mematikan ponsel hitam itu dan akan merahasiakan tentang ponsel hitam itu. Bak Saon gak akan menyerahkan ponsel hitam itu pada polisi. Hong Hye-ju bertanya apa Bak Saon takut kalau Hong Hye-ju ketahuan terlibat. Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya sudah siap, lebih baik diungkap. Tapi Bak Saon mengatakan kalau dirinya akan membereskan satu persatu dan meminta Hong Hye-ju gak usah melakukan apapun. Jangan berbicara pada orang lain selain Bak Saon. Karena Bak Saon sudah mencurigai kalau kaki tangan pelaku pasti ada di sekitar Bak Saon atau Hong Hye-ju. Sebelum terungkap pelakunya, Bak Saon dan Hong Hye-ju harus berhati-hati. Bak Saon mengatakan kalau dirinya sedikit kecewa karena menyenangkan. Hong Hye-ju berapi-api bersikap galak yang hanya muncul ketika menjadi 406. Dan Hong Hye-ju memperlihatkan pakaian dalamnya. Lalu Bak Saon ingin mencari pakaian dalam itu. Dan Hong Hye-ju terkejut dan malu menahan Bak Saon. Bak Saon menarik lengan Hong Hye-ju. Saat itu Hong Hye-ju mengatakan kalau dirinya nggak percaya Bak Saon percaya padanya dan menerima Hong Hye-ju apa adanya dan memaafkan Hong Hye-ju. Lalu Bak Saon memeluk Hong Hye-ju. Tapi dalam hati Bak Saon mengatakan apa Hong Hye-ju akan melakukan hal yang sama saat tahu segalanya tentang Bak Saon. Di tempat lain, pelaku mendapat pesan dari komplotannya menanyakan apakah pelaku sudah mendapatkan ponsel hitamnya kembali. Pelaku itu membalas SMS dan menjelaskan kalau dirinya nggak melakukannya. Ketika pelaku pergi ke rumah sakit, keamanannya terlalu tinggi. Saat itu, pelaku melihat Bak Saon dan pelaku mencoba menyelinap masuk, berpura-pura mengantarkan karangan bunga dan berada satu lift dengan Bak Saon. Namun pelaku hanya bisa mencium aroma Bak Saon di dalam lift. Entah bagaimana, fakta kalau Bak Saon berbau harum membuatnya kesal. Pelaku berjanji pada komplotannya kalau dirinya akan mengambil segalanya dari Bak Saon. Keesokan harinya, Hong Hye-ju bermimpi buruk kalau Bak Saon meninggalkannya. Hong Hye-ju terbangun, gelisah dan pergi untuk memeriksa kamar Bak Saon. Dan Hong Hye-ju menemukan Bak Saon masih tertidur lelap. Lalu Hong Hye-ju membelai pipi Bak Saon. Tindakan Hong Hye-ju itu sudah membangunkan Bak Saon. Dan Bak Saon menarik Hong Hye-ju ke tempat tidurnya. Bak Saon memberitahu Hong Hye-ju kalau Bak Saon mengambil cuti. Dan Hong Hye-ju mengatakan kalau ingin mereka melakukan sesuatu. Hal-hal yang gak pernah disangka bisa mereka lakukan bersama. Hong Hye-ju mengatakan kalau terkadang dirinya berkhayal kalau dirinya dan Bak Saon menjadi pasangan biasa yang sedang jatuh cinta. Bergurau di taman, bergandengan tangan. Tapi hayalan itu menurut Hong Hye-ju lucu, padahal Hong Hye-ju ingin bercerai dan pergi dari rumah ini. Bak Saon bertanya, sejak kapan Hong Hye-ju mempunyai hayalan itu? Hong Hye-ju mengatakan kalau mungkin sejak Bak Saon mendatanginya dan mengatakan kalau Hong Hye-ju adalah istrinya. Hong Hye-ju nggak menyangka kalau Bak Saon akan mengatakan hal itu. Tapi Bak Saon mengaku kalau sudah mencintai Hong Hye-ju lebih lama dari yang dikira, sejak dulu kala. Tapi keromantisan mereka terganggu getar ponsel Bak Saon. Bak Saon diminta Kang Yong-woo untuk segera datang ke kantor. Sementara itu, para wartawan menunggu kedatangan Bak Euyong. Ketika Bak Euyong datang, para wartawan mempertanyakan kenapa Bak Saon mendapat ancaman. Jang Hyuk-jin HBC mempertanyakan apa tanggapan Bak Euyong tentang sikap Bak Saon yang bertolak belakang dengan Bak Euyong. Bak Euyong mengatakan kalau Bak Saon tidak ingin membuat masalah untuk masa depan ayahnya. Jadi Bak Saon gak ingin ribut karena masalah politik. Jang Hyuk-jin HBC mempertanyakan, jadi Bak Euyong masih menyangka kalau lawan politik Bak Euyong adalah dalang penyerangan Bak Saon? Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba banyak muncul karangan bunga di gedung itu, membuat kehebohan. Bak Euyong melihatnya. Karangan bunga itu bertuliskan cucu Bak Jang-ho, anak Bak Euyong. Aku tahu perbuatan Bak Saon. Sementara itu di kantor, Bak Saon melihat nggak ada orang, tapi tiba-tiba mereka muncul. Kang Yong-woo dan yang lainnya merencanakan intervensi mendadak untuk menyemangati Bak Saon. Bak Saon kesal karena dirinya baru cuti setelah 3 tahun bekerja. Lalu, tiba-tiba Bak Doje muncul dan memberitahu Bak Saon kalau akhirnya timnya Bak Doje berhasil melacak lokasi penculiknya. Menurut data, penculiknya berada di Hajong Gyeonggi-do. Bak Doje bertanya apakah Bak Saon mengetahui lokasi itu.
Bak Do-jae mengatakan akan menemani Bak Saon ke lokasi itu, tapi Bak Saon akan pergi sendiri saja dan memerintahkan Bak Do-jae untuk tetap tinggal di kantor dan tidak melibatkan polisi. Sementara itu di rumah, Hong Hye-ju didatangi oleh Kim Yun-hui, ibunya, yang mampir untuk memberitahu Hong Hye-ju kalau Hong In-na sudah kembali. Saat itu Kim Yun-hui mengatakan kalau dirinya tahu siapa yang selama ini mengancam Bak Saon. Kim Yun-hui menuduh Hong In-na karena hanya Hong In-na yang tahu pernikahan Hong Hye-ju dan Bak Saon. Kim Yun-hui ingin Hong Hye-ju mewaspadai Hong In-na, tapi Hong Hye-ju nggak merespon kata-kata ibunya. Saat itu Kim Yun-hui terkejut karena Hong Hye-ju sudah tahu soal kedatangan Hong In-na. Kim Yun-hui melarang Hong Hye-ju nggak usah menemui Hong In-na. Tapi saat itu, Hong Hye-ju mendapat pesan dari pelakunya, menanyakan apakah Hong Hye-ju tahu tentang Bak Saon yang sebenarnya. Pelaku itu mengirimi Hong Hye-ju sebuah klip dari salah satu variety show Korea, Live Alone. Saat itu, Hong Hye-ju sama sekali nggak memperhatikan perkataan ibunya. Kim Yun-hui kesal dan pulang. Lalu di perjalanan, reporter Jang Hyuk-jin menelpon untuk memberitahu Bak Saon. Dan Jang Hyuk-jin mengirim foto karangan bunga. Jang Hyuk-jin mempertanyakan pasti pelakunya yang mengirim kan? Jang Hyuk-jin khawatir dan bertanya pelaku ini punya dendam apa dengan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau saat ini dirinya ada di jalan akan mencari tahu. Jang Hyuk-jin terkejut. Sementara itu di Panti Asuhan Nuri, Ji Sang-woo sedang berbicara dengan biarawati. Biarawati itu berterima kasih karena Ji Sang-woo sudah memasakkan makanan untuk anak-anak panti. Saat itu, biarawati menanyakan apa Ji Sang-woo sudah mendapatkan informasi tentang anak-anak panti yang hilang itu. Ji Sang-woo mengatakan belum, dan teman-teman sesama panti yang lain juga nggak tahu tentang hal itu. Saat itu Biarawati juga mempertanyakan tentang pewara yang datang bersama Ji Sang-woo tempo hari. Biarawati bertanya, apa pewara itu pacar Ji Sang-woo? Ji Sang-woo menjawab kalau pewara itu hanya rekan kerjanya saja. Lalu Biarawati teringat dengan cinta pertama Ji Sang-woo yang memiliki gaya berbeda dengan pewara itu. Biarawati itu menyebut nama Hong Hye-ju. Biarawati mengatakan kalau Hong Hye-ju datang bakti sosial bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Hong Hye-ju mengajari anak-anak panti bahasa isyarat. Biarawati bertanya bagaimana kabar Hong Hye-ju sekarang. Perkataan Biarawati membuat Ji Sang-woo mengirim pesan pada Hong Hye-ju. Sementara itu, Hong Hye-ju melihat di klip video variety show dari pelaku. Hong Hye-ju melihat di acara itu kalau ada berita tentang kasus penculikan anak-anak panti. Hong Hye-ju masih bingung dan ingin menanyakan langsung pada Bak Saon tapi nggak jadi. Dan saat itu, kebetulan Hong Hye-ju mendapat pesan dari Ji Sang-woo yang menanyakan kabarnya. Akhirnya Hong Hye-ju meminta bertemu dengan Ji Sang-woo. Di tempat lain, Ketua Hong Il-kyung bertemu dengan Bak Uyong. Di media tertulis pemberitaan insiden yang menimpa Bak Saon. Dan media menulis apakah pemilu Bak Uyong akan terdampak. Hong Il-kyung mempertanyakan bagaimana Bak Uyong mengatasi ini, karena kemampuan Hong Il-kyung juga ada batasnya. Tapi Bak Uyong meminta Ketua Hong Il-kyung yang mengatasi ini. Ketua Hong Il-kyung yang bertanggung jawab. Bak Uyong menggebrak meja dan mengatakan kalau semua ini terjadi karena putri sulungnya Hong Il-kyung. Semua tidak akan begini jika berjalan sesuai rencana. Dan akhirnya orang-orang itu punya alasan untuk mencari kesalahan. Hong Il-kyung mengatakan kalau Bak Uyong dulu yang membahas masa lalu. Dan sekarang Hong Il-kyung bertanya kelemahan keluarga Bak. Apa sudah diurus dengan baik oleh Ketua Bak? Hong Il-kyung mempertanyakan apa masih ada yang belum dituntaskan. Hong Il-kyung saat itu mempertegas kalau saat ini ada hal yang menghambat jalan Bak Uyong dan jalan Hong Il-kyung muncul, Hong Il-kyung akan memotongnya dengan tangannya sendiri dari kepala sampai ekor, lalu menebarkannya di halaman Bak Uyong. Hong Il-kyung mengatakan kalau Bak Uyong yang akan mengatasi ini, lalu Hong Il-kyung akan pergi. Tapi Bak Uyong mengatakan agar Hong Il-kyung membayarnya lebih dulu. Setidaknya Hong Il-kyung berpura-pura membayar utang pada Bak Uyong atas 3 tahun yang lalu. Bak Uyong mengungkit putri sulung Hong Il-kyung dan Hong Il-kyung hanya terdiam. Sementara itu di panti asuhan, Hong Hye-ju bertemu dengan Ji Sang-woo. Ji Sang-woo mengkhawatirkan Hong Hye-ju karena banyak insiden sejak Hong Hye-ju bekerja di kantor kepresidenan. Hong Hye-ju berterima kasih karena Ji Sang-woo peduli padanya. Lalu saat itu Hong Hye-ju bertanya tentang kasus yang sedang diselidiki oleh Ji Sang-woo untuk program TV tentang anak-anak panti yang hilang. Hong Hye-ju ingin Ji Sang-woo menceritakan semuanya padanya. Sementara itu di Hajong, Gyeonggi-do, Bak Saon tiba di rumah tua itu. Ternyata rumah ini, wah benar semuanya menjadi berkaitan guys. Bak Saon memeriksa ke dalam rumah. Rumah tua itu kosong dan minim cahaya. Tapi tiba-tiba Bak Saon mendengar suara. Ternyata di suatu ruangan ada proyektor yang memutar video yang sama yang dikirimkan pelaku pada Hong Hye-ju. Video reality show Korea,
Live Alone. Lalu ada tulisan yang muncul di layar kalau Bak Saon adalah pembunuhnya. Dan ada tulisan kasus anak hilang di acara TV itu. Lalu Bak Saon mendengar suara mobil dan segera keluar. Saat itu, Ji Sang-woo tiba untuk menunjukkan lokasi rumah kepada Hong Hye-jo dan mengatakan kalau anak-anak panti yang pernah masuk ke rumah itu nggak pernah keluar lagi. Tapi saat itu Ji Sang-woo sedikit terkejut kenapa pagarnya terbuka. Hong Hye-jo bertanya apa masih ada penghuninya. Ji Sang-woo mengatakan tidak ada. Dan Ji Sang-woo juga mengatakan pernah masuk ke rumah itu. Ji Sang-woo mempertanyakan kenapa Hong Hye-jo menanyakan kasus ini. Apa Hong Hye-jo tahu sesuatu? Hong Hye-jo nggak tahu. Ji Sang-woo mengatakan kalau Bak Saon dan Hong Hye-jo menanyakan hal yang sama. Kenapa Hong Hye-jo dan Bak Saon begitu penasaran dengan kasus ini? Lalu Ji Sang-woo mengatakan kalau Bak Saon dan Hong Hye-jo saling perhatian. Ji Sang-woo mengatakan kalau hari ini sudah larut malam dan memutuskan untuk pergi. Lalu datang besok aja untuk menjelajahi rumah. Tapi bersamaan dengan itu Bak Saon keluar dari rumah dan melihat mobil. Bak Saon melihat Hong Hye-jo dan Ji Sang-woo di dalam mobil itu. Lalu, Bak Saon mengejar mobil Ji Sang-woo dan Hong Hye-jo. Hong Hye-jo bingung karena Bak Saon menelponnya. Ji Sang-woo mengatakan kalau seseorang menelpon Hong Hye-jo. Kenapa Hong Hye-jo nggak mengangkatnya? Hong Hye-jo menyimpan ponselnya di dalam tas. Hong Hye-jo nggak bisa mengangkatnya karena mengira Ji Sang-woo nggak tahu kalau Hong Hye-jo bisa berbicara. Hong Hye-jo tetap menggunakan bahasa isyarat. Tapi anehnya, Ji Sang-woo mengatakan ternyata ada yang tahu selain dirinya kalau Hong Hye-jo bisa berbicara. Hong Hye-jo terkejut kenapa Ji Sang-woo mengetahui rahasianya. Bersamaan dengan itu, mobil Bak Saon menyoroti lampu mobil dan membunyikan klakson berulang-ulang kali. Tapi Ji Sang-woo tetap menjalankan mobilnya. Bak Saon memotong dan menghentikan mobilnya Ji Sang-woo. Saat itu Ji Sang-woo yang nggak tahu menyuruh Hong Hye-jo mengunci pintu mobil. Tapi Hong Hye-jo membuka pintu mobil dan mengikuti Bak Saon. Ji Sang-woo terkejut melihat hal itu dan menghalangi Bak Saon. Tapi akhirnya Ji Sang-woo membiarkannya. Bak Saon mendatangi dan memperingatkan Ji Sang-woo. Mulai detik ini, Ji Sang-woo dilarang mendekati Hong Hye-jo lagi. Ji Sang-woo jelas nggak terima dan mempertanyakan Bak Saon itu siapa. Apa hubungan Bak Saon dengan Hong Hye-jo? Bak Saon mempertanyakan Ji Sang-woo dulu sejauh mana Ji Sang-woo mengetahui kasus hilangnya anak-anak panti asuhan. Apa pelakunya sudah ketemu? Maka seharusnya ada investigasi. Apa Ji Sang-woo sudah tahu pelakunya? Apa Ji Sang-woo ingin membalas dendam? Bak Saon nggak tahu kecurigaannya pada Ji Sang-woo logis atau hanya salah paham. Dan Bak Saon meminta Ji Sang-woo berhenti menggali kasus ini. Ji Sang-woo bertanya kenapa Bak Saon tertarik dengan kasus ini. Ji Sang-woo bertanya apa urusan Bak Saon. Bak Saon mengatakan kalau Ji Sang-woo sudah membuat Bak Saon terusik. Bukan kasus itu, karena sejak Ji Sang-woo muncul, ancaman penculikan dan peledakan terjadi. Lalu, Bak Saon masuk ke mobilnya dan pergi membawa Hong Hye-jo, meninggalkan Ji Sang-woo yang bertanya-tanya. Dalam perjalanan pulang, Bak Saon bertanya kenapa Hong Hye-jo ada di tempat ini. Hong Hye-jo menunjukkan pesan video reality show dari pelaku pada Bak Saon. Lalu Bak Saon menepikan mobilnya dan membaca pesan dari pelaku yang menuliskan kalau Hong Hye-jo nggak tahu apa-apa tentang Bak Saon. Saat itu Bak Saon salah paham kenapa Hong Hye-jo akan bertanya pada Ji Sang-woo. Hong Hye-jo mengatakan kalau dirinya akan bertanya tentang kasus penculikan anak-anak panti. Bak Saon mengatakan kenapa nggak bertanya saja padanya. Apa Hong Hye-jo takut bertanya pada Bak Saon? Hong Hye-jo membenarkan hal itu. Bak Saon menghela nafas panjang. Bak Saon bertanya kenapa Hong Hye-jo takut dan gelisah. Apa karena ada sisi lain Bak Saon yang tidak diketahui oleh Hong Hye-jo? Saat Hong Hye-jo menerima pesan dan video dari pelaku menulis pesan kalau Hong Hye-jo nggak tahu apapun tentang masa lalu Bak Saon. Lalu Hong Hye-jo membaca teks berjalan di dalam video yang dikirim oleh pelaku. Teks berjalan itu memberitakan tentang hilangnya anak-anak panti asuhan. Hong Hye-jo bingung apa kaitan Bak Saon dengan hilangnya anak-anak panti. Takut bertanya langsung ke Bak Saon, akhirnya Hong Hye-jo menemui Ji Sang-woo yang sedang menyelidiki kasus hilangnya anak-anak panti itu. Dan sekarang hal itu membuat kesalahpahaman. Hong Hye-jo menjelaskan kalau dirinya pernah merasa takut, gelisah, dan ingin kabur berkali-kali. Takut ketahuan kalau Hong Hye-jo adalah 406 dan merasa takut kalau Bak Saon gak akan memaafkan Hong Hye-jo. Hong Hye-jo pernah merasakan keinginan untuk kabur sebelum Bak Saon tahu semuanya. Jadi sekarang Hong Hye-jo merasa takut dan gelisah kalau Bak Saon sama sepertinya. Bak Saon akan berpikir kabur jika Hong Hye-jo tahu rahasia Bak Saon. Jadi Hong Hye-jo nggak bisa bertanya pada Bak Saon. Karena Hong Hye-jo pernah merasakannya. Hong Hye-jo juga mengatakan kalau hari ini Hong Hye-jo juga gelisah sejak bangun dari tidurnya. Karena kejadian semalam yang seperti mimpi bersama Bak Saon. Tapi rasa khawatir Hong Hye-jo sudah membuat Hong Hye-jo bermimpi buruk.
Bak Saon menghilang. Sambil menangis, Hong Hee-ju mengatakan kalau nggak mungkin semudah ini Hong Hee-ju menjadi bahagia. Mustahil Hong Hee-ju dicintai semudah ini. Karena Hong Hee-ju nggak pernah mengalaminya dan Hong Hee-ju sulit mempercayainya. Bak Saon langsung memeluk Hong Hee-ju. Bak Saon bertanya bagaimana Bak Saon bisa membuat Hong Hee-ju percaya. Hong Hee-ju ingin Bak Saon mengatakan semuanya. Dan Hong Hee-ju mengatakan kalau dirinya pasti bisa mengatasi semuanya. Tapi Bak Saon ragu. Hong Hee-ju mengatakan kalau Bak Saon gak meninggalkannya meskipun tahu Hong Hee-ju adalah 406. Hong Hee-ju mengajak Bak Saon saling menunjukkan kelemahan dan anggap saja seri. Lalu saat itu juga Bak Saon mengatakan andai sesuatu terjadi pada Bak Saon dan Bak Saon yang selama ini dikenal Hong Hee-ju lenyap dari dunia ini meskipun Bak Saon membuang predikat cucu Bak Jang-ho, putra Bak Eoyoung dan juru bicara. Bak Saon meminta Hong Hee-ju mengingat satu hal. Bak Saon ingin dirinya yang tertinggal di dunia ini adalah milik Hong Hee-ju. Sementara itu di rumah Hong Il-kyung, ketua Hong Il-kyung menegur putrinya yang tiba-tiba muncul. Hong In-na bertanya, ketika dulu Hong In-na mengatakan gak bisa menikah dengan Bak Saon. Ketua Hong Il-kyung gak memaksa Hong In-na dan membiarkannya. Hong In-na mempertanyakan ada apa? Apakah semua ini adalah rencana ketua Hong Il-kyung? Saat itu Hong In-na juga mempertanyakan apa dokumen itu juga dari ayahnya. Dokumen yang berisi kalau DNA Bak Eoyoung dan Bak Saon gak cocok. Karena saat itu Hong In-na teringat kalau ayahnya sama sekali gak kaget. Seakan Hong Il-kyung udah tahu. Hong In-na menanyakan kenapa ayahnya sudah membuatnya kabur dari pernikahan. Hong In-na bertanya kesepakatan apa yang ayahnya dan ketua Bak Jang-ho buat. Lalu, waktu kembali saat Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin membicarakan kenapa Bak Saon akan menikah dengan putri kedua ketua Hong Il-kyung. Padahal undangan sudah tersebar kalau Bak Saon akan menikah dengan putri sulung Hong Il-kyung. Bak Eoyoung mengatakan apa Hong Il-kyung jadi gila karena putri sulungnya melahirkan diri. Sim Kyu-jin mempertanyakan kenapa keluarga baik harus menerima putri kedua Hong Il-kyung yang tidak setara dengan Bak Saon. Bak Eoyoung kesal dan akan membuat pernyataan. Tapi ketua Hong Il-kyung mengatakan kalau ini hanya untuk mengisi kekosongan. Hong Hee-ju hanya menjadi pengganti saja. Lalu Hong Il-kyung menunjukkan kalau keluarga mereka punya janji lama. Hong Il-kyung mengatakan kalau ketua Bak Jang-ho berlutut padanya dan berjanji akan mengabulkan semua permintaan Hong Il-kyung kapanpun Hong Il-kyung memintanya. Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin membaca surat perjanjian itu. Lalu Hong In-na juga mengungkit kecelakaan di masa kecilnya. Ayahnya seperti hilang akal, mengerahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusut dan menggali kasus kecelakaan itu. Tapi kenapa Hong Il-kyung berhenti? Hong In-na bertanya siapa yang menghentikan ayahnya. Saat itu Kim Yun-hui menguping pembicaraan Hong Il-kyung dan putrinya. Hong Il-kyung mengatakan jangan membahas masa lalu yang busuk. Karena sekarang ada yang lebih penting, apa Hong In-na sudah tahu Bak Saon diancam. Hong Il-kyung mengatakan kalau pengancamnya sudah tahu segalanya tentang Hong Hee-ju. Pernikahannya dan pasti pengancam itu juga sudah tahu tentang Hong In-na juga. Lalu di tempat lain, Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin memutuskan untuk melanjutkan wawancara TV mereka yang dipandu oleh Powara Nayori. Wawancara itu membahas tentang keharmonisan keluarga baik, saling melengkapi kekurangan dan berbagi kelebihan. Bak Eoyoung mengatakan kalau dirinya nggak bisa hidup tanpa Sim Kyu-jin. Lalu, Powara Nayori sedikit meminta tanggapan tentang suatu hal yang menimpa putra Bak Eoyoung dan Sim Kyu-jin, yaitu juru bicara Bak Saon. Saat itu Sim Kyu-jin langsung menanggapi ancaman dan teror kali ini karena balas dendam. Pelaku mengancam Bak Saon bukan tanpa alasan. Sim Kyu-jin mendengar dari berbagai omongan orang-orang. Saat itu Powara Nayori mengatakan kalau sebagian orang menyangkal dan meminta untuk tidak berspekulasi sembarangan. Sim Kyu-jin meminta maaf karena sudah membuat khawatir pendukung dan masyarakat yang percaya dan mendukung keluarga baik. Dan Sim Kyu-jin berjanji akan segera mengatasinya. Lalu Sim Kyu-jin ingin berpesan melalui media untuk putranya yang saat ini mungkin sudah terluka batin. Sim Kyu-jin mengatakan pada Bak Saon kalau semua tindakannya bukan mengurung Bak Saon tapi melindungi Bak Saon sampai saat ini. Wah, apakah pesan ini untuk Bak Saon yang asli? Plot twist banget guys. Kemudian di kantor, setelah pulih, Hong Hee-ju kembali bekerja. Dan staf juru bahasa isyarat sangat senang menyambutnya kembali. Bersyukur karena Hong Hee-ju baik-baik saja. Sementara itu, Bak Saon sebagai juru bicara presiden sedang melakukan konferensi pers tentang afiliasi dan persahabatan antar negara. Lalu seperti biasa, Kang Yong-woo membuka sesi tanya-jawab. Dan saat itu hampir semua jurnalis ingin mengajukan pertanyaan.
Saat itu Kang Yeong-woo mengatakan kalau semua sangat antusias, tapi Kang Yeong-woo meminta pertanyaannya hanya seputar pembahasan hari ini saja. Mendengar hal itu, para jurnalis tidak jadi bertanya. Melihat semua jurnalis nggak jadi nanya pembahasan yang dibahas saat itu, Baeksaon mematikan mic-nya dan mengatakan kalau Baeksaon akan menerima segala topik pertanyaan. Para jurnalis langsung bersemangat mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa permintaan pengancam? Kenapa Baeksaon tidak melapor pada ancaman pertama? Pertanyaan kedua, ada wartawan yang membaca karangan bunga. Aku tahu perbuatan Baeksaon. Wartawan itu mempertanyakan apa maksudnya. Lalu pertanyaan ketiga, wartawan mempertanyakan kalau Baeksaon pernah menegaskan itu bukan teror politik. Apa yang meyakinkan Baeksaon? Saat itu Baeksaon mengatakan kalau para jurnalis kurang tajam dalam bertanya, masih sungkan bertanya padanya. Baeksaon mengatakan apa nggak ada yang ingin tahu apa kelemahan fatal Baeksaon yang tidak ditemukan walaupun sudah digali dalam-dalam. Baeksaon mengatakan apakah itu perempuan, perjudian, narkoboy? Lalu Baeksaon menunjukkan sebuah video yang sudah diterimanya dari pengancam. Baeksaon meminta bantuan para jurnalis untuk memecahkan teka-teki video itu. Lalu Jang Hyuk-jin mempertanyakan, kalau tahu tentang video itu, terus bagaimana? Baeksaon berjanji, jurnalis yang mengetahui motif dan pesan penculik dari video itu akan mendapatkan wawancara eksklusif. Sementara itu, Hong Hye-ju sedang mentraktir makan siang Direktur Bahasa Isyarat Han Jin-yi dan teman-temannya. Mereka membicarakan Hong Hye-ju yang sudah sehebat ini menjadi juru bahasa isyarat kantor kepresidenan. Hal itu membuat mereka bangga. Sementara itu, Kang Yeong-woo frustasi menggerutu kenapa Baeksaon menjadi rewel dan bertindak terlalu gegabah tanpa berdiskusi dengan tim lebih dulu. Lalu, telepon Kang Yeong-woo berdering. Kang Yeong-woo mendapat telepon dari lelaki tua misterius yang hanya mengatakan kalau lelaki tua itu harus menyampaikan sesuatu pada juru bicara Baeksaon. Lelaki tua itu berada di tempat pemancingan. Lalu adegan beralih ke Ji Sang-woo yang mengemudi dan sepertinya Ji Sang-woo sedang membuntuti mobil lain. Sementara itu, Hong Hye-ju berada di satu lift dengan Baeksaon. Lalu Baeksaon menarik lengan Hong Hye-ju. Saat itu Baeksaon menggunakan bahasa isyarat untuk bicara pada Hong Hye-ju, menanyakan sudah makan apa belum. Hong Hye-ju tersentuh karena Baeksaon belajar dengan cepat, dan mereka berjanji akan bertemu di rumah. Lalu Hong Hye-ju kembali ke ruangannya dan melihat foto-foto tamasya staf kepresidenan yang sudah diunggah di situs resmi mereka. Hong Hye-ju merasa senang melihat foto-foto itu. Tapi ada foto-foto yang membuatnya meneteskan air mata. Saat itu Hong Hye-ju menyadari kalau Baeksaon selalu melihat dan memperhatikan Hong Hye-ju. Lalu begitu Baeksaon kembali ke ruangannya, Kang Yeong-woo memberinya pesan dari lelaki tua itu. Pesan itu hanya mengatakan kalau dia masih hidup. Dan pesannya hanya itu aja. Kang Yeong-woo juga menjelaskan kalau Kang Yeong-woo sudah menelusuri panggilan itu hingga ke toko alat pemancingan. Dan nama tokonya memicu ingatan Baeksaon. Saat Baeksaon masih kecil yang ternyata mengenal pemilik toko pemancingan itu. Dan dari ingatannya sepertinya Baeksaon sebelumnya tinggal bersama lelaki tua yang masih misterius itu. Siapakah lelaki misterius itu? Lalu mereka berpisah saat Baeksaon dijemput sebuah mobil. Sementara itu, Baeksaon dalam perjalanan menuju ke tempat lelaki tua itu dan mengingat pesan lelaki tua itu kalau dia masih hidup. Baeksaon kembali teringat malam itu saat dirinya masih kecil mendengar suara di tengah danau kalau Bak Jang-ho sedang menenggelamkan seorang anak kecil. Yang jadi pertanyaan, apakah anak kecil itu adalah Baeksaon yang asli? Baeksaon kecil terkejut, tapi lelaki tua itu menutup matanya dan menyuruh Baeksaon agar tidak keluar dari rumah. Di tempat pemancingan, ternyata lelaki tua itu didatangi oleh seseorang. Sementara itu di rumah, Hong Hye-ju menunggu Baeksaon pulang dan bel di rumahnya berbunyi. Ternyata Hong Hye-na mengunjunginya dan mengungkap rahasia Baeksaon, kalau Baeksaon bukan keturunan keluarga baik. Namun Hong Hye-ju mengatakan kalau itu nggak masalah, karena Hong Hye-ju sudah menyadari kebenarannya ketika Baeksaon berbicara tentang menyerahkan nama dan gelarnya. Sementara itu, Baeksaon sudah tiba di tempat pemancingan. Baeksaon memeriksa sekitar dan menemukan kalau rumah atau tempat pemancingan sudah berasap. Baeksaon masuk mencari lelaki tua itu. Baeksaon menemukannya dan mencoba membawanya keluar. Tapi konsleting listrik membuat meledak. Baeksaon dan lelaki tua itu pingsan dan masih di dalam rumah. Bersambung ya guys. Guys, terima kasih karena kalian sudah menyempatkan diri untuk melihat alur cerita di channel ini.
Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.